Sehat. Jakarta toh? Sama itu Apa? Jakarta toh? Jakarta toh? Hei, Jakarta. Saya pikir work from home-nya pulang. Oh, enggak. Ini di Jakarta ininya. Matur nuwun loh Mas rekomendasinya. Romo John, Padre. Iya, aku juga ingat. Terus ngepasin. Habis kemarin debat presiden, wah, pas banget. Oh, ini timingnya bagus sekali menurutku. Iya, Kelibatannya juga luar biasa. karena dia nggak tahu. Romo John udah sempat cerita belum. Jadi, eh, dia itu pas COVID kemarin itu sempat sempat pidato di Dewan Negara Bagian apa Dewan Kota Texas gitu terkait penanganan COVID di Texas. Belum cerita. Itu yang perlu Iya. digali juga. Aku pengen tahu juga pengalamannya mengelola komunitas ya berarti ya untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Ini belum green card toh kalau Romo John itu masih orang Indonesia toh? Romo Nggak tahu ya. Romo John itu mah apa Mas? Dulu dari STF sama-sama saya. Oh iya betul. Dia Nah, demonstran dulu. itu masih Selamat kayak pagi semuanya. Romo ya. Selamat pagi Romo. Pagi-pagi. Selamat pagi, selamat malam, King. Oh malam juga. Oh ya malam ya. Bisa pagi Romo. Pagi Padre. Padre Juan. Padre Juan ya. Pagi, Patri. Pagi-pagi. Ngopi dulu. Pagi-pagi. Boleh. Patri rambutnya mana? Dulu gondrong, Patri. Ah, tak cukur ben nggak kelihatan apa putih semua soalnya rambutnya. Ben kita 6 ya. 90% putih nenek-nenek ya. Padahal zaman mahasiswa kayak Yesus tampilannya. Hah? Teman kampus katanya ini Romo. Oh ya. Prio. Oh Prio. Oh ya Prio. Udah lama di Amerika, Romo. Ya udah. Oh dari 2002 habis lulus STF itu terus Amerika terus. Wah, astaga. Luar biasa. Habis STF gak pernah ketemu, Romo. Ya. Si Khalifah di mana, Romo? Khalifah sekarang di Kamerun. Jadi Pas. ngurusi seminari di sana, ngurusi frater-fraternya yang di Kamerun dia. Habis sekolah setahun jadi formator gitu istilahnya di Roma terus di sini di Amerika setahun terus balik ke Kamerun dia. Oke. Luar biasa. Rupanya wis kaya wong Afrika wesan dia. Konco teater lek Khalifah. Ya. Ilmu gede hitam lah ya. Oke, lanjut Romo. Aku menyimak. Ya. Lama Amerika jadi kayak orang Afrika lah. Romo John lama di Amerika udah kayak orang Amerika belum ini? Lama-lama orang kalau aku kan umatnya banyak orang Meksikonya, lama-lama jadi kayak orang Hispanik jadinya mikirnya. Hispanik ya mau. Dipanggilnya Padre Juan, bener gak sih? Iya, Padre Juan. Nah, kalau panggil saya Padre Juan. Nah. Romo kita masih nunggu yang lain-lain dulu untuk gabung. Kita biar dulu aja. Aku tak sambil ngopi. Kopi-kopi Sumatera lah, Bu, kopinya. Itu tadi aku mau tanya, kopinya kopi Indonesia nggak kopi Indonesia nggak? Indonesia nih, kopi Sumatera. Dijual di sini kok. Mas Monel dari KPP 888 ya Mas Monel. Ya, ada Mas Ari Pras juga. Selamat malam Mas Stefanus Hakim. Mas Puji, Mas Happy, Indriono. Gitaran, Mas? Halo. Ayo. Main gitar mana, Damar? Ayo, Mas, gitar saya tahu.
Bukanlah. Hildebert. Sanata Dharma. Karo fatur ya bocah yo ya. Wijo. Oh Widyo. Semua sehat ya, berarti ya. Sehat ya. Winarto, Mas Geraldo Gani, aku berapa nama ini belum kenal, jadi ya sisa mumpung belum mulai. Ini kontrol belakang layarku Mas Wayan lagi ke belakang. Halo malam semuanya. Mas Cecep. Malam Pak Eka. Malam semuanya. Loh, oh ada kepala sekolahku ini, Pak. Pak Bambang toh? Kok kepala sekolahku ini? Benar nggak ya? Pak. Bukan. Saya temannya Mas Monal sama Pak Eka. Oh iya, salam kenal Mas Bambang Winarto. Iya, salam kenal Pak. Temannya Mas Monal. Dari Sampurna sama saya bareng-bareng. Iya. Oh gitu, Yan. Oke. Loh, Wayan tuh udah kembali tuh. Balik tapi aku belum mandi. Ntar balik dulu. Ada gambarnya ya. Habis ngurusin bocah, maaf. Ini musim-musim ujian tengah semester ini. Moga-moga udah selesai. Yang lain. Oke, sudah jam 7:05. Romo, sudah siap Romo? Untuk Ya, ini sharing-sharing kumpul basis. Oke. Kalau Will you shut up ya? Will you shut up? ini nggak perlu ini loh ya teman-teman, nggak perlu kaku-kaku karena kita istilahnya kumpul basis, jadi sebetulnya santai-santai, lebih cenderung santai. Oke. Wayan, kita doa dulu atau gimana Yan biasanya Yan? Aku belum pernah jadi moderator ya Yan. Beli Wayan, apa masih apa langsung Way? Langsung aja ya. Nanti terakhir minta berkat Romo lah. Ya mumpung ada Romo kan, biasanya nggak ada Romo. Dalam bahasa Spanyol ya, dalam bahasa Latin. Latin Amerika. Loh, nek kuwi Romone ra apa-apa lah, awake dhewe ngerti ora? Bales ya nanti. Oke, tanpa berpanjang-panjang, nanti sambil jalan kita juga menyapa teman-teman yang gabung. Matur nuwun mas-mas semua yang sudah kumpul malam hari ini, menyempatkan diri untuk ikut acara yang diinisiasi oleh teman-teman Merto 91. Nama acaranya unik ya, Kelon Manis, kelas online tiap Kamis. Nah, meskipun dinamai manis seperti itu, tapi sebetulnya ini ada maknanya. Jadi teman-teman ini menggagas sebuah tempat untuk kita saling sapa, saling menguatkan. Terus biasanya kita kumpul basis kan kalau di seminari dulu, tapi ini ada kesempatan kita untuk tidak tanpa makanan, tapi kita dengarkan cerita-cerita dari kawan. Nah, ini ada satu nanti biasanya dalam Kelon Manis itu selalu ada satu orang yang sharing cerita-cerita. Nah, ceritanya sedikit dibumbui dengan apa pelajaran yang bisa kita petik. Nah, teman-teman, bapak-bapak semua ini kalau kelihatannya kalau di sesi malam hari ini, kalau di yang sebelum-sebelumnya sempat ada ibu-ibu, tapi kalau mungkin malam hari ini mungkin karena Romo yang datang jadi serius mau semuanya laki-laki. Ya, senang sekali bahwa acara ini sudah ke-7 kali dibuat oleh kawan-kawan semua.
Artinya sudah melalui perjalanan 1,5 bulan, lewat 1 minggu. Setelah ini diharapkan yang malam ini menjadi kelon manusia spesial, karena jadinya kelonan, kelas online antar negara, berhubung karena narasumbernya dari negara yang nun jauh di sana dengan selisih waktu 11 jam atau 12 jam lebih lambat dari kita. Jadi pagi hari di Amerika, tapi di kita mungkin sudah malam hari. Jadi ini menurut saya sih spesial. Apa yang akan kita bicarakan malam ini, teman-teman, sebetulnya sesuatu yang kemarin dalam pembicaraan dengan calon narasumber, ini kita berbicara tentang sesuatu yang bisa disaringkan dari pengalaman hidup selama 17 tahun. 17 tahun hidup di benua Amerika, atau lebih tepatnya adalah tempat di mana mimpi atau impian tentang Amerika terjadi. The American Dream. Ketika semua orang berpikir bahwa kisah hidupnya akan berbalik ketika menginjakan kaki di Amerika. Kita sering dengar misalnya imigran datang ke negara porak-poranda karena perang tanpa uang 1 peser pun, tiba-tiba sampai di Amerika jadi miliarder kaya raya. Atau kisah-kisah fantastis lainnya. Nah, atau kita dengar juga misalnya inilah tempat di mana lahirnya dan juga contoh perjuangan masyarakat sipilnya yang kuat ya, anti penindasan dan sebagainya. Kita sering dengar itu tentang Amerika, tetapi Amerika belakangan ini sebenarnya seperti apa, kita masih berjarak, gitu, tidak benar-benar tahu apa yang terjadi, bagaimana sebetulnya kehidupan warga di sana. Lalu semisal kalau kehidupan menggereja itu seperti apa kalau di Amerika, apakah problemnya sama seperti di Indonesia atau punya problem yang khas. Nah, lalu kita misalnya sering mendengar rame-rame di televisi bagaimana Amerika pernah memiliki presiden berkulit hitam, tapi kenapa rasisme jadi masalah yang besar sekarang dengan banyak demonstrasi dampak dari penembakan George Floyd ya, pembunuhan George Floyd, dan kemudian disusul dengan gerakan sosial Black Lives Matter gitu. Kita tidak perlu membayangkan terlalu jauh bagaimana di Amerika karena datang narasumber kita, teman kita sendiri sebetulnya yang sudah 17 tahun, orang Indonesia, tepatnya orang dari Magelang, Paroki Fatima gitu ya. Orang Magelang, Paroki Fatima di Magelang Utara, sudah 17 tahun malang melintang di Amerika, berkarya pastoral. Lalu juga yang menarik adalah Romo ini, atau Romo John Teguh Raharjo, CICM, mendapat tahbisan imamat juga di sana di perbatasan Texas tahun 2006, lalu mengelola pastoran, tepatnya jadi pastor paroki, dan sempat di North Carolina, terus sampai kemudian pindah ke San Antonio, Texas. Nah, San Antonio, Texas, Romo John Teguh Raharjo, atau yang oleh umat setempat dipanggilnya Padre Juan, mungkin karena banyak orang Hispanik di sana, menjadi pastor kepala paroki yang di kota yang saya kenal baik, itu kota yang menjadi capital city of musik gitu, live musik. Mungkin nggak tahu ya, Romo mungkin nanti bisa cerita tentang itu. Atau juga dari sisi sejarah juga sebetulnya menarik karena Saint Augustine adalah sangat terkenal dengan pertarungan The Battle of Waterloo gitu ya. Jadi pada saat perang sipil di Amerika. Jadi menarik sekali kalau kita bisa dengar cerita-cerita dari Romo John Teguh Raharjo yang juga saya rasa menarik dalam konteks bicara tentang Amerika adalah Amerika hari ini, atau tepatnya 2 hari lalu lah, ada debat capres antara Presiden Trump dengan calon Presiden Biden yang terjadi di Ohio, dan sedikit-sedikit pasti nanti akan
beririsan dengan pekerjaan sambilan dari Romo John Teguh ini, di mana Romo John terlibat dalam COPS atau singkatan dari Community Organizing for Public Services, wadah advokasi sosial politis di kota San Antonio dan sekitarnya. Tadi sempat ada bocoran dari Mas Mami, bahkan Romo John ini sempat bicara di Dewan ya. Persisnya mungkin nanti Romo bisa cerita. Nah, tanpa berpanjang lebar, rasa cukup. Sekali lagi, selamat datang untuk mas-mas dan adik-adik, mungkin kalau ada yang di bawah adik kelas gitu ya. Selamat datang di Kelon Manis, menjadi acara yang kelonan malam ini, kelas online antar negara, berhubung narasumbernya jauh-jauh kita kirim lewat internet dari kota San Austin, Texas, Amerika. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Romo John Teguh Raharjo untuk sharing, cerita, dan monggo kalau punya cerita-cerita yang mau dibagikan. Oke, selamat pagi. Ini nanti kita bikin ini santai aja, mudah-mudahan ceritanya terus supaya banyak dari teman-teman bisa kita saling tanya jawab gitu ya. Jadi bahasanya mungkin jelas nggak suara saya? Jelas ya? Saya lagi bangun tidur, jadi ini cerita dari yang simpel aja. Jadi bangun tidur karena kalau di sini enaknya dari Romo di Amrik misa paginya nggak terlalu pagi gitu loh. Saya misa pagi jam 8. Dulu malam misa paginya jam 9 pagi. Jadi biasanya kita bangun tidur agak ya jam 6.30, jam 7 gitu baru bangun gitu. Ini kan kalau jam segini masih agak gelap. Karena kan minggu depan, seminggu lagi ini jamnya ganti. Jadi kalau di sini kan nanti minggu depan tanggal 10 Oktober gitu kira-kira jamnya ganti mundur 1 jam. Itu karena untuk supaya malamnya nggak terlalu gelapnya nggak terlalu lama. Jadi namanya musim gugur mulai jamnya mundur 1 jam. Terus nanti kalau udah musim semi jelang Paskah gitu jamnya maju 1 jam lagi gitu. Jadi ya cuma kebiasaan aja di sini begitu. Terus saya KPP 92 sama teman-teman seperti Mas Mami, Mas Happy itu, yang lain-lain. Terus selesai dari Arkara saya dikirim ke sini. Terus saya selesai teologi saya ambil di San Antonio sebetulnya. Jadi saya udah kenal kota San Antonio sejak 2003 gitu. Saya teologi di sini di sekolah teologi yang dikelola oleh OMI. Oblate. Terus saya pastoral di perbatasan, jadi banyak kerja di perbatasan antara Texas dengan Meksiko. Orang sering bilang kalau yang di sini kita biasa di sini jadi salah satu perbatasan antara dua negara yang sangat istilahnya jomplang gitu kan, sangat berbeda sekali begitu, seperti perbedaannya terlalu mencolok begitu, itu perbatasan Texas sini antara Texas dengan Meksiko gitu ya, terlalu jomplang sosioekonominya. Saya tabisan akhir tahun 2006 di perbatasan Texas, terus dikirim ke North Carolina, negara bagian lain di bagian North Carolina itu di bagian pantai timur Amerika, jadi pantainya pantai Atlantik, mengelola paroki begitu. Tadinya pembantu, terus jadi pastor paroki di situ, sempat pegang 2 paroki di North Carolina, negara bagian North Carolina kira-kira 10 tahunan gitu, di paroki terus. Pekerjaannya di sana membangun gereja, karena di sana kita sempat bangun 2 gereja. Jadi saya sering bercanda sama teman saya, lu ntar kalau di depan pintu surga Santo Petrus sudah nunggu begitu kan, bisa bilang, wah ini si John udah pernah bangun 2 gereja nih, jadi ya udah ada solusinya kali gitu. Kenapa bangun gereja? North Carolina itu satu negara bagian pantai timur Amerika, orang Katoliknya paling cuma sekitar 5%. 6% lah paling banyak sekarang mungkin. Sisanya kebanyakan orang-orang Protestan semua. Tapi kita bangun gereja karena kan
banyak umat-umat datang baru dari itu orang-orang yang kita bilang Hispanik. Di sini orang-orang Hispanik dari Latin Amerika, terutama dari Meksiko. Banyak sekali imigran baru beranak pinak di situ. Jadinya gerejanya jadi nggak cukup. Maka bangun yang baru. Nah, kalau sentimen orang-orang Amerika ke orang-orang Hispanik lalu bilang, wah ini kita bangun gereja baru hanya gara-gara orang-orang Meksiko aja gitu. Itu ada sentimennya juga. Setelah saya di North Carolina 2016, saya sebetulnya harus minta belajar waktu itu mau ke Mesir untuk belajar itu Islamologi, tapi akhirnya saya nggak mau, jadinya saya balik lagi ke Amerika, terus disuruh balik ke Texas, kembali ke San Antonio akhir tahun 2016. Nah, San Antonio itu kalau dari segi geografis di Amerika itu persis di tengah-tengah Texas. Sejarahnya emang banyak karena itu salah satu kota yang baunya Hispanik, bau Meksikonya itu kental sekali ya. Di sini umatnya orang komunitasnya warga San Antonio tuh yang kulit-kulitnya kayak kita begini, kulit-kulit orang-orang Hispanik, orang-orang yang agak coklat hitam manis gitu tuh banyak. Itu kira-kira sekitar mungkin 70% orang bukan orang kulit putih gitu ya. Jadi yang mayoritas orang-orang Hispaniknya. San Antonio itu kalau ukuran di Amerika itu sekarang kota nomor 7 di Amerika. Kota nomor 7, jadi dari dulu memang 10 besar San Antonio. Sekarang kota nomor 7 dari jumlah populasinya karena sekitar 1,5 juta jiwa. Terus saya di paroki lagi, terus sekarang sambil membantu sejak 3 tahun yang lalu ini urusan namanya organisasinya COPS itu dibentuk udah lama sejak sebelum kita lahir itu. Jadi emang udah dari dulu namanya community organized for public services gitu. Jadi lebih advokasi sosial tapi lebih banyak advokasi politisnya ya. Makanya kadang-kadang sering pertemuan sama DPRD, sama wali kota, sama orang-orang di tingkat state begitu politisinya gitu karena lebih permainannya lebih bagaimana menggeser-geser aturan supaya aturannya itu memihak yang lemah gitulah gitu. Karena salah satu model negara di sini kan apa-apa kan main hukum sebetulnya gitu loh. Jadi apa-apa main hukum. Jadinya kan advokasi di sini tuh kalau teman-teman bilang seperti NGO begitu kadang-kadang advokasinya itu lebih pada ini bagaimana kita bisa memelintir hukum-hukum, aturan-aturan legal begitu supaya bisa kurang lebih membantu yang lemah gitu. Jadi mainnya lebih banyak belajar aturan-aturan hukumnya ini bisa digeser bagaimana supaya bisa anulah gitu. Misalnya zaman COVID ini yang paling banyak kan banyak uang stimulus gitu uang stimulus dari pemerintah ke rakyat. Tapi juga uang stimulus dari pemerintah pusat, dari negara, dari tingkat federal di DC, di Washington DC, uangnya masuk ke negara-negara bagian, ke kota-kota gitu kan. Misalnya San Antonio dapat duit sekitar lebih dari 300 million US dollars gitu kan. Nah, 300 million US dollars kan banyak. Lalu kan kita harus melihat sebagai advokasi gitu, ini uangnya lari kemana gitu. Kalau tidak kita awasi benar-benar gitu, kalau dalam istilah Indonesia tidak kita kawal gitu loh, kita mengawal gitu kan. Kita mengawal proses pembagian uangnya ini. Kalau tidak dikawal, lama-lama uangnya bisa yang dapat uangnya yang gede-gede, yang rakyatnya cuma dapat remah-remahnya saja gitu kan. Jadi itu yang selalu kita kawal, kita lihat supaya benar-benar uangnya ini sampai ke rakyat gitu loh. Itu memang kelompok dari gereja-gereja kita semua yang kerja begitu. Jadi untuk bagaimana menggereja di Amerika ini, saya memang dari dulu parokinya tuh kebanyakannya paroki saya paroki yang ini istilahnya. Jadi separuh-separuh gitulah. Jadi separuh Amerika, separuh orang Meksiko itulah kasarannya. Separuh Amerika, separuh orang Hispanik, Amerika Latin. Jadinya parokinya selalu gaduh-gaduh saya. Jadi antara Inggris, terus Spanyol, Inggris, Spanyol, begitu tiap hari gaduh-gaduh begitu. Jadi ada senengnya, ada nggak enaknya. Senengnya
karena nggak bosen dong. Kamu bosen sama orang bule, ada orang Hispanik. Bosen sama orang Hispanik, ada yang bule. Jadi kan lebih ada variasinya. Jadi kalau misa hari Minggu segala gitu tuh, kita misalnya saya misa hari Minggu nanti ini 5 kali misa. Kita misa udah normal sejak akhir Mei sebetulnya. Karena kita kan bolanya bonek. Modelnya nekat aja kita. Mau yang tiap hari yang kena di San Antonio di sini sekarang tiap hari COVID kira-kira sekitar 500 orang gitu. Itu udah sedikit. Tapi dengan begitu tetap kita buka semuanya gitu. Yang sakit-sakit, yang sehat-sehat. Itu salah satu repotnya di sini begitu. Tapi kembali ke misa gitu, jadi banyak gado-gadonya untuk liturginya gitu. Jadi misalnya 5 kali misa nanti saya berarti 2 kali misa Inggris, 2 kali misa Spanyol, terus 1 misa lagi namanya bilingual. Bilingual artinya ya campur-campur. Saya mau ngomong misalnya ya separuhnya Inggris, separuhnya Spanish, separuhnya Inggris, begitu ganti-ganti terus gitu ya. Kalau khotbahnya ya dua-duanya gitu. Maksudnya kalau yang penting misa rata-rata di sini misa 1 jam selesai ya. Kalau di Amerika modelnya pokoknya misa 1 jam. Kalau misa lebih dari 1 jam tuh ya gimana gitu. Pokoknya misa ya kebiasaan 1 jam gitu. Misa Minggu ya. Terus dari segi pastoral yang menarik ya gitu. Kan kita bilang kayak tadi si Damar bilang orang imigran ke sini. Emang negerinya sebetulnya konsepnya ini kan negara imigran gitu loh. Jadi sebagai negara imigran itu jadi basis negara, basis bangsanya itu sebetulnya kan bukan basis didirikan bukan atas dasar ras atau misalnya rasnya apa, harus putih semua atau harus ngomong bahasa yang sama gitu kan enggak. Sebetulnya lebih gado-gado, tapi gado-gadonya karena semua orang datang ke sini gitu kan. Jadi konsepnya negara imigran. Makanya sekarang imigran yang paling banyak kan ya tetangga paling dekat lah gitu. Sama aja kayak mungkin kita dari Indo nyebrang ke Malaysia misalnya gitu. Jadi dari orang-orang dari Meksiko, dari Latin Amerika gitu kan. Latin Amerika banyak susah negaranya ya. Banyak ribet sosioekonominya, politiknya ribet banget begitu. Nah, mereka pada nyebrang ke sini gitu. Jadi menggerejanya begitu, banyak unsur antara Hispanik sama yang orang Amerika sini juga udah gado-gado juga, ada yang orang aslinya dari Eropa juga campur-campur macam-macam nggak karu-karuan kan gitu. Orang Asia kebanyakan di sini yang Katolik yang pertumbuhannya banyak kuat itu orang-orang Vietnam. Orang Vietnam itu banyak sekali yang Katolik dan aktif-aktif juga di sini banyak. Itu saja. Terus ya yang lainnya yang mau saya tambahkan apa ya? Kalau jelang pemilu ini ya, ini untuk pengajaran di sini lah. Sekarang kita itu tadi udah 10 menit kita ngomong gereja dikit aja. Yang lainnya gambaran buat teman-teman yang di sana ya. Kita kan lagi mau pemilu ini yang sering diomongin di sini kan dari pihak keuskupan juga ngajarin ini umat supaya kasih perhatian nih bidang-bidang yang perlu diperhatikan gitu kan untuk memilih calon gitu kan. Jadi kalau soal presidennya yang sekarang itu emang itu kalau kamu punya presiden orang gila itu kayak begitu itu. Benar-benar orang gila itu presidennya itu benar. Tapi ya itu berarti kan yang pilih juga banyak yang gila juga di sini. Salah satu yang gila itu tadi si Damar udah bilang tuh soal masalah ada yang dibunuh polisi, macam-macam gitu. Kemarin 2 minggu, 3 minggu lalu lah, kita sempat sama tim advokasi kita gitu, itu termasuk sukses besar itu, karena kita bisa ubah aturan Pemda gitu loh. Jadi kan polisi Pemda itu kan dibayar oleh Pemda di sini. Jadi tiap pemerintah daerah itu bisa bikin aturan-aturannya yang agak lain gitu. Jadi karena belajar dari pengalaman yang ada namanya yang George Floyd yang dibunuh karena dicekik lehernya gitu tuh. Jadi kita bikin aturan 2 minggu yang lalu supaya semua kepolisian di San Antonio ini tidak boleh pokoknya total tidak boleh yang namanya gerakan atau sikap mencekik gitu. Terus nomor 2 tidak boleh misalnya masuk ke rumah orang tanpa memberitahukan kehadirannya gitu. Karena itu yang bikin perkara di kejadian yang lain juga. Jadi ngubah itu juga ya pokoknya polisi masih boleh menembak gitu kan, tapi kan yang tidak akan mencekik itu nggak boleh gitu. Tapi itu kan cuma tingkat Pemda, istilahnya Pemda tingkat 2 gitu aturannya. Terus
buat informasi teman-teman aja yang namanya tembak-menembak itu. Jadi yang namanya senjata ya. Saya pernah cek di Google gitu tuh, negara di mana negara-negara di mana rakyat sipil seperti kita ini boleh memanggul senjata gitu kan. Itu cuma 3 negara di dunia ini sekarang. Amerika Serikat, Meksiko, dengan Guatemala. Guatemala itu tetap sebelahnya selatannya Meksiko. 3 negara itu aja yang orang sipil tuh boleh memanggul senjata. Tapi di Amerika ini jadi kelewatan. Nah, sekarang kita mulai masuk pengajaran pembelajaran tentang mentalnya kayak apa sebenarnya. Kenapa corona bisa berantakan kayak begini lah Amerika gitu loh. Di balik kehidupan kita berbangsa bernegara gini kan pasti ada mental budayanya kayak apa gitu loh yang bikin kita seperti ini gitu. Nah, mental pertama yang aneh di Amerika bagi saya masih aneh gitu, tapi ya udahlah. Itu soal rakyat memanggul senjata gitu. Rakyat punya senjata, orang sipil punya senjata. Karena saya sering bilang orang sini, senjata tuh di sini tuh kita seperti beli kacang goreng loh. Jadi apalagi di Texas Selatan begini ini di daerah saya ini, tiap orang tuh pokoknya yang namanya senjata tuh normal sekali gitu. Karena kita punya hak di sini kalau di tiap negara bagian punya aturannya beda-beda. Kalau di Texas kita istilahnya senjata kita tunjukkan di luar aja bawa pistol itu udah biasa. Kalau cuma pistol lumayan gitu kan. Karena yang sebenarnya mau dibikin aturan di sini itu kan udah punya senjata nggak apa-apa, cuma pistol aja gitu loh. Orang sini nggak mau. Kalau pistol aja deh gitu. Nggak bakal seribet sekarang gitu. Masalahnya yang teman-teman kadang-kadang lihat peristiwa yang kebanyakan terjadi cuma di Amerika loh. Saya sering bilang orang sini ini hanya di Amerika gitu loh. Yang namanya penembakan massal gitu loh. Yang namanya apa itu mass shooting nyebutnya gitu kan. Mass shooting. Di Indonesia mana ada mass shooting gitu loh. Orang gila masuk ke gereja nembak semuanya. Orang gila, orang stres pergi ke sekolah nembak anak-anak semuanya. Anak sekolah dulu pernah yang anak SD gitu tuh kan. Berapa itu 20 orang, 35 orang anak sekolah mati semua ditembak semua gitu. Udah begitu saya bilang ya teman-teman jujur aja, aturan nggak berubah, hukum nggak berubah. Saya bilang orang sini, you know what? Ini nggak bakal kita berubah. 25 anak kecil mati ditembak semuanya gitu. Kita nggak bisa ngubah aturan. Jadi sedih sebetulnya kayak benar-benar kita nggak akan berubah karena nggak ada sesuatu di dunia ini yang istilahnya tragedi begitu akan mengubah pola pikir kita, will change our mind gitu. Kita nggak berubah. Jadi yang namanya kepemilikan senjata itu seperti ibaratnya seperti kalau kita maaf ya, misalnya kita kayak orang Indo kita budaya kita misalnya budaya merokok gitu loh. Mau diubah juga susah gitu loh. Jadi dan itu saya bilang bukan cuma pistol gitu. Jadi di sini itu kalian mau punya senjata yang kita bilang semi otomatis gitu, yang bisa buat berondong gitu tuh juga bisa punya. Harganya paling-paling kalau teman bisa beli misalnya harga laptop yang bagus gitu bisa beli, ya paling harganya segitu itu. Jadi kira-kira kalau mau beli kan bisa gitu. Itu urusan senjata. Karena urusan senjata itu, ini di daerah, ini kan saya di tengah-tengah kotanya San Antonio. Makin gede kota kadang-kadang juga sering ribet. Saya bilang tadi kota nomor 7 di Amerika. Tiap hari jujur aja tiap hari ini, kalau saya buka berita pagi begini nih, tadi malam minimal 1 orang mati ditembak. Itu every day, bener. Yang namanya ketembak, ditembak, saling tembak-tembakan tuh setiap malam. Yang daerah sebelah saya, daerah sini termasuk daerah nggak aman. Saya kalau udah malam juga malas ke situ. Sekarang kalau jam 10 malam ada orang ngetok pastoran gitu, kantornya gitu. Memangnya saya buka? Belum tentu. Kemungkinan nggak saya buka gitu. Karena juga orang mikir-mikir juga ya kan. Saya nggak punya senjata, tapi kan orang di sini ada-ada aja. Sekarang kita hidup di kota yang tiap malam 1 orang minimal mati tembak-tembakan. Itu aja. Jadi yang nggak tahu lah. Yang begitu itu. Nomor 2, yang ribet sekarang misalnya teman-teman sering lihat urusan rasisme gitu. Rasisme itu lebih jadi urusan nama kulit hitam gini yang rasisme gitu yang orang mati dibunuh polisi orang hitam lagi, ada masalah orang hitam gitu.
rasisme itu juga sesuatu yang istilahnya gini, saya bilang, tiap-tiap negara itu punya dosa asalnya masing-masing gitu loh. Nggak tahu kalau di sana gitu, mungkin kita soal apa gesek-gesekan antar agama dengan yang minoritas misalnya gitu. Kalau di sini agama nggak terlalu ribet sebetulnya. Nah, jarang kita ribet agama, cuma jarang banget. Cuma warna kulit ini, rasisme ini dalam banget, dalam sekali. Makanya kalau melihat tiba-tiba pada ngamuk-ngamuk begitu karena urusan rasisme ini akan di Amerika selama ini seperti dosa asalnya kita di sini. Jadi dosa sosialnya di Amerika rasisme gitu. Terasa banget gitu. Ada orang yang menyangkal itu nggak ada, tapi ya bisa lihat sendiri kenyataannya gitu. Yang ketiga misalnya urusan kemiskinan. Teman-teman mungkin susah bayangkan lah kemiskinan di Amerika itu kayak apa. Nah sekarang karena COVID ini seperti terbuka semuanya gitu loh. Barang yang mungkin tadinya nggak kita omongkan begitu, kemiskinan gitu, yang namanya ketimpangan sosial gitu. Dulu kalau di Indonesia kita omongan ketimpangan sosial, itu ya jelas sekali ya. Jadi orang kita bilang gini, kemarin habis dari beberapa studi gitu, 40% orang Amerika ini kalau disuruh jreng gini bayar cash begitu $400 begitu untuk suatu pembelian begitu, nggak bisa. Kita orang Amerika rata-rata walaupun yang punya pun kita kan mainnya kredit semua. Jadi kalau teman-teman lihat orang Amerika punya macam-macam begitu, mobil segala macam gitu, rumah apalagi. Orang yang bisa beli rumah jreng begitu, mobil jreng gitu orang Amerika. Semuanya kita hidup dari kredit gitu. Romonya pun punya kredit, saya pun punya kredit juga gitu. Karena istilah di sini jadi seperti sistem aja. Kalau nggak punya kredit, malah dianggap nggak eksis malah orangnya. Kemiskinan jelas. Jadi edukasi ini lebih parah lagi. Orang Amerika kalau anak-anaknya yang sekolah publik itu nggak tahu teman-teman jadi di guru ya. Kalau kita sekolah publik di sini ini, aduh, yang sekolah negeri istilahnya lah, sekolah negeri. Sekolah swastanya banyak bagus-bagus gitu, cuma mahal. Nah orang yang nggak bisa bayar kan paling sekolah publik gitu. Sekolah publik di sini nih, aduh anak-anaknya nggak tahu deh. Pokoknya kadang-kadang ngomong sama anak SMA kayak ngomong sama anak kelas 4 SD aja kayak. Jadi warna-warnanya macam-macam gitu. Jadi sekian aja. Saya pengen lebih dengerin dari teman-teman yang pengen tahu apa gitu. Karena emang saya kerjanya di sini, hidup di sini, advokasi di sini. Jadi ya emang tiap harinya bernapasnya di sini. Saya masih pengen pulang Indo. Cuma kayaknya nggak pernah dikasih-kasih. Jadi ya ujung-ujungnya di sini aja. So, nah ini Amerika dari dalam. Jadi kalau pengen tahu dari dalamnya kayak apa, ya tanya aja. Oh ini udah banyak yang di mana ini? Di chat juga. Oke, silakan. Ini Rama yang gabung, Mas-Mas juga. Ada Mas Dedi Kristanto dari Hong Kong gabung juga bareng kita. Lalu ada Mas tadi yang baru gabung, ada Harold Tigor, ada Mas Riki Yudhistira. Waduh banyak lagi yang baru gabung ini. Jadi senang semua jadi rame karena cerita dari Romo. Romo, saya penasaran ini karena saya punya pengalaman 2 tahun lalu ke Amerika. Dan 2 tahun lalu itu sedang rame-ramenya kita bicara nonton televisi tentang dibangunnya tembok, Romo. Ini kan kalau tadi Romo cerita perbatasan ya, ada yang menarik menurut saya dengan pembangunan tembok antara Amerika, tepatnya di perbatasan itu antara untuk mencegah masuknya imigran. Lalu selain itu juga ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya nggak manusiawi ya. Mungkin Roma bisa cerita, karena yang jadi khas menurut saya juga daerah perbatasan itu, seperti tadi yang Roma sampaikan, problem rasismenya berlapis ya, bukan hanya pada orang kulit hitam, tapi juga pada imigran ini juga. Mereka-mereka yang datang dari Meksiko, mereka yang Hispanik, dan pandangan-pandangan masyarakat Amerika sendiri terhadap kelompok Hispanik. Mungkin itu bisa perdalam, Romo, biar kita dapat gambaran detil sebenarnya kalau di Texas itu seperti apa. Texas dan juga sebetulnya itu gambaran di mana-mana ya. Jadi Texas ini menarik sebetulnya. Jadi teman-teman mungkin nggak lihat sejarahnya. Jadi kalau orang gini, sejarahnya begini sebenarnya. Texas ini dulunya milik Meksiko ya. California itu dulu punyanya Meksiko. Jadi sekitar
150 tahun yang lalu atau hampir 200 tahun yang lalu lah sekarang lah gitu. Jadi ada pergeseran peta di Amerika gitu. Jadi kalau negara bagian yang kita bilang southwest, jadi selatan barat gitu kan, barat daya gitu. Jadi dari sebagian California, sebagian besar California, Texas, New Mexico, Arizona, gitu negara bagian itu dulu-dulunya itu punyanya Meksiko. Orang Meksiko maka sering bercanda gini, saya nggak nyebrang perbatasannya nyebrangi saya gitu. Lah ganti gitu. Jadi ini yang namanya gini. Nah, kenapa jadi panas urusan imigrasi ini, urusan imigran gitu. Kalau saya melihat peta di Amerika ini populasi ketegangan populasi sosial ya, ketegangan populasi sosial, gesek-gesekan populasi sosial gitu, itu seperti segitiga kebanyakan polanya. Kenapa saya bilang segitiga? Antara yang bule kulit putih, Hispanik, yang kebanyakan Meksiko, sama orang hitam. 3 ini. Jadi saya sering bilang, saya aman karena saya nggak termasuk 3 ini gitu loh. Saya sering bilang, saya bukan orang Hispanik, saya bukan orang bule, saya juga bukan orang hitam gitu. Orang Asia di sini lebih tenang-tenang. Orang Asia yang penting di sini make money gitu. Oke, make money, good business, you know. Tiap minggu ke gereja, oke gitu. Tapi jarang orang Asia kemudian terlibat gesek-gesekan sosial begini. Tapi karena jumlahnya yang besar itu antara segitiga itu. Hispanik yang lebih banyak ngomong Spanyol, nggak mau ngomong Inggris. Terus yang orang Amerika yang kulit putih, yang kulit hitam. Nah, buat background juga, kedepannya ini gesek-gesekannya saya kira akan makin panas di Amerika ini. Saya nggak ramalkan kecuali benar-benar terjadi revolusi mental, sekaligus pertobatan sosial gitu lah, katakanlah gitu. Akan jadi panas. Kenapa? Ramalan kita begini, ramalan demografi sekarang ya. Tahun 2050 gitu, hitung-hitung itu akan bergeser populasi demografi di Amerika itu untuk pertama kali nanti yang kulit putih itu akan menjadi minoritas. Itu menarik. Jadi yang pergeseran demografi besar sebetulnya, bahwa untuk pertama kali nanti 20-30 tahun ke depan, mungkin lebih cepat gitu, yang kulit putih jadi minoritas, yang Hispanik sama Black lebih banyak daripada yang kulit putihnya. Nah, dengan melihat itu, makanya teman-teman bisa melihat kenapa kadang-kadang sering banyak gesekan-gesekan sosial begitu. Karena warna kulit ini kan dalam banget di sini gitu loh. Dan pergeseran sosialnya gitu akan dalam. Kita di Indo mungkin yang mayoritas masih mayoritas tapi tetap sama aja. Kita di sini nanti bergeser itu. Ketika yang putih nanti mulai jadi minoritas, mereka merasa gitu loh. Nah, itu kan ya dalam lah gitu kan gitu. Bukan mau bercanda, tapi yang orang Hispanik sama orang hitam rata-rata lebih banyak punya anak gitu loh. Yang orang bule anak-anaknya lebih dikit rata-rata gitu. Kecuali yang benar-benar Katolik gitu. Karena yang benar-benar Katolik nggak mau pakai alat gitu kan. Jadi anaknya banyak gitu kan. Itu ya, jadi itu perkecualiannya. Tapi kemudian kembali ke tadi urusan perbatasan gitu. Jadi dari dulu tuh memang sebenarnya udah masalah. Cuma kan gini, namanya tetangga. Ginilah, kamu tetanggaan. Kamu merasa kamu kaya raya gitu loh. Ya, maksudnya merasa lah. Saya bilang kenapa merasa? Karena dalamnya Amerika juga banyak yang rapuh juga gitu kan. Tapi sebelah kamu Amerika kaya raya gitu. Sebelahnya Meksiko, negaranya negara dunia ketiga. Apa enggak semua orang Meksiko pengen nyebrang ke sini gitu loh. Dari dulu banyak begitu. Cuma yang nyebrang ini, yang nyebrang ini kebanyakan juga misalnya orang yang, misalnya kalau di Indonesia kita bilang TKI gitu loh. Nyebrang semua gitu kan. Amerika juga butuh tenaga begitu gitu kan. Jadi serba tarik-menarik gitu kan. Kenapa jadi ribut mau bangun tembok? Itu gara-gara otaknya orang, satu orang yang namanya Trump ini. Kenapa? Bukan masalah sentimen apa-apa, tapi kita bilang begini. Dia juga dia orang bodoh, saya pikir juga enggak, cuma dia kurang ajar. Jadi yang dia buat Trump itu begitu sebetulnya, secara politis ya. Dia mainkan kartu SARA gitu loh. Kalau teman-teman aja di Indo, kalau teman-teman ada punya calon capres atau apa gitu, yang dia ngelihat saya bisa menang ini, saya bisa menang dengan memainkan kartu SARA gitu loh.
kartu SARA dimainkan sama dia gitu kan. Jadi yang saya bilang tadi rasisme itu kan saranya kalau di sini kan soal ras gitu kan, kontra imigran atau kontra yang hitam gitu. Yang namanya SARA itu di sini seperti dari segi rasnya ya. Itu saya bilang seperti it's old demon gitu loh, kayak apa hantu yang lama yang menghantui Amerika gitu loh. Kalau ibarat gunung ini sebetulnya kayak apa gunung yang udah mati kayak dormant gitu aja ya. Gunungnya tuh nggak meletus sebetulnya. Tapi sama orang kayak Trump ini jadi dia bilang, saya mau pakai ini sebagai kartu politik saya gitu loh. Saya mainkan kartu ini. Jadi orang yang tadinya diam-diam gitu urusan SARA nggak terlalu ribet, jadi hantu lama ini terangkat lagi gitu loh. Lagi Hantu lama ini, hantu lama rasial gitu diangkat lagi, sentimen pada imigran gitu diangkat lagi. Yang tadinya kita nggak ngomong gitu, karena dia ngajarin kita ngomong aja gitu, ngomong udah. Jadi kan jadi hantu lama diangkat lagi, anti imigran, apa pokoknya Amerika nomor 1, kalau perlu harus putih gitu kan. Jadinya orangnya jadi kan kemudian diangkat ini. Kalian orang-orang Amerika apa mau imigran begitu, saya bangunkan tembok gitu. Jadi orang yang punya sentimen kulit, sentimen SARA gitu kan, jadi terangkat lagi, dia janjikan bangun tembok. Perbatasan antara apa Amerika dengan Meksiko itu panjang banget. Mau bangun tembok kayak tembok rata-rata Cina gitu, yang bangun duitnya dari mana gitu kan. Tapi ya itu diangkat sebagai wacana politik gitu. Orang yang nggak mikir duitnya dari mana, yang penting pokoknya kalau datang kita usir, datang kita usir. Jadi sentimen terhadap orang-orang Meksiko yang istilahnya banyak yang bodoh-bodoh juga di sini sebetulnya, kasihan gitu kan. Itu jadi makin kenceng gitu kan. Harus kita usir pokoknya gitu. Jadi banyaklah wacana yang begitu gitu. Orang Meksiko kesini bawa anak kecil gitu kan. Anaknya 4 tahun udah masuk Amerika, itu kan bukan orang Amerika gitu kan secara hukum gitu. Kalau perlu diusir lagi gitu. Jadi kan banyak yang nggak manusiawi. Tapi itu saya lihatnya menjadi apa permainan catur politik gitu loh. Kamu mainkan warna ini orang hitam urusannya, atau mainkan orang Hispanik karena urusan imigran, ini SARA dimainkan. Itu jawabannya Damar. Jadi politik SARA-nya dimainkan. Jadinya jadi ribet, jadi terbelah begini negaranya gitu. Ya, ya. Romo, ini ada banyak pertanyaan ya. Nanti kalau mohon izin saya bacakan satu-satu, Romo. Dari Mas Cipto, Romo. Mas Cipto mau tanya langsung, mumpung Romo juga ini, saya rasa tidak. Terima kasih. Salam kenal Romo, saya Cipto dari Boro. Blok M. Gini Romo, mau penasaran aja sih. Bagaimanapun kan Amerika itu istilahnya too big to fail gitu. Kalau dalam konteks misalnya gini, paling enggak konteks ekonomi lah. Konteks ekonomi kita tahu bahwa Amerika dan sekarang memang udah disusul Cina ya, itu kan sangat besar gitu loh. Sehingga istilahnya tuh dia mau ngapain aja ya semau-maunya sendiri gitu loh. Toh orang masih percaya pakai dolar dan sebagainya gitu loh. Utangnya juga mungkin dia kan istilahnya terkenal dengan double defisit ya, defisit utang, defisit neraca dagang dan sebagainya lah. Artinya sebenarnya sekarang ditambah permasalahan sosial gitu. Yang dulu mungkin sebenarnya yaitu tadi dorman. Jadi permasalahan lebih ke ekonomi, tapi ya karena too big to fail sudah terlalu besar, lalu dia ya tetap hidup gitu loh. Tapi sekarang ada permasalahan sosial lagi. Nah pertanyaannya jadi penasaran aja, akan kira-kira membayangkan berapa ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi akan seperti apa ya? Apa menjadi negara gagal? Nah pertanyaan lain, kalau misalnya ini kan nggak tahu ya, mungkin Demokrat kali menang kali ya ini, nggak tahu ya. Kalau makanya itu juga pertanyaan, kalau ramalan Romo gimana? Tapi kalau menang, apakah minimal balik normal dulu lah sementara gitu. Jadi minimal kita yang di
Asia ini nggak, istilahnya yang pelanduk-pelanduk ini nggak pusing gitu. Karena gajahnya gila, ini gajahnya gila. Ya. Oke, Gitu, makasih. thank you. Saya jawab ya. Ini beberapa pertanyaan yang sekalian nyambung ke situ ya, yang saya lihat di chat ya, supaya semua kena gitu ya. Jadi ada pertanyaan ini pertama tentang peran pemenang mengubah hukum lokal gitu kan. Kemarin kita ubah hukum lokal kepolisian gitu untuk dari namanya use of force gitu kan, the use of force of the local police gitu kan. Kita ubah untuk tingkat kota San Antonio dan tingkat namanya istilah saya karesidenan gitulah. Kalau zaman Indonesia ada karesidenan gitu, karena San Antonio sekitarnya juga ada satu kelompok lagi namanya county gitu. Itu kita ubah gitu. Pemenangnya apa ditanya gitu. Jadi Perda itu banyak main di Amerika karena apa? Negaranya kan negara federasi gitu kan. Di negara federasi jadi permainan hukum-hukum Perda itu lebih, Indonesia akan mulai ada yang Perda macam-macam, ada Perda syariah macam-macam gitu. Tapi nggak tahu lah. Jadi di sini banyak aturan tuh kita mainkan pada tingkat Perda. Makanya advokasi hukum segala itu kadang-kadang kalau tingkat nasionalnya nggak mengubah, misalnya Trump nggak mau aturan soal imigrasi gitu. Dalam kota bisa kita ubah sendiri gitu. Di San Antonio orang-orang yang Hispanik itu nggak merasa terlalu ribet karena nggak dikejar-kejar gitu loh istilahnya gitu loh. Jadi yang kita atur perdanya gitu. Misalnya aturan SIM gitu, SIM mengemudi semua itu. SIM mengemudi diatur oleh tingkat negara bagian gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya negara bagian yang ngatur gitu karena sistem federasinya itu gitu. Makanya kemarin seperti mulai ribut-ribut banyak penjarahan gitu karena gajahnya lagi ngamuk gitu kan. Penjarahan orang-orang hitam ngamuk gitu. Penjarahan terjadi di kantor di dekat kota saya juga sempat terjadi ini, cuma untung nggak lama gitu. Belakang rumah saya ini kan cuma jalan kaki aja, itu udah pos militer sebetulnya. Kota San Antonio itu sebenarnya juga kota militer sebetulnya. Jadi satu kota San Antonio ini pangkalan militernya ada 4, tadinya 5 malah. Pangkalan militer untuk angkatan udara aja salah satu yang paling gede di San Antonio ini buat basis penerbangan gitu. Angkatan darat belakang rumah saya ini pangkalan angkatan darat gede banget. Cuma aturannya di sini kan mau terjadi penjarahan kayak gitu, tentara tuh nggak boleh turun kalau di sini loh ya. Jadi yang namanya tentara turun beresin masalah sipil tuh nggak pernah. Yang turun selalu polisi. Makanya di sini ributnya selalu antara kepolisian sama rakyat. Tentara malah enggak. Karena tentara tuh nggak boleh turun tiba-tiba bantu-bantu gitu tuh ngatur orang yang kacau ngamuk itu nggak pernah. Tentara sama sekali nggak pernah main urusan dalam negeri. Kenapa? Karena itu harus minta izin ke negara bagian. Kalau negara bagiannya nggak minta tentara datang, nggak boleh tentara datang gitu. Misalnya gitu. Jadi banyak hal negara bagian yang atur gitu. Perda-perda jadi banyak bisa dimainkan. Sekarang pertanyaannya gitu, lalu antropologi soal melting pot gitu kan. Istilahnya banyak istilah negara San Antonio kayak Amerika kayak melting pot karena kan kayak salad gitu aja. Jadi kan campuran macam-macam begitu. Melting pot iya, tapi dalam melting pot ini jadi kan selalu terjadi gesek-gesekan ketegangan begitu. Jadi tadi yang saya bilang peta segitiga itu, orang sini mungkin nggak banyak yang bikin istilah itu. Jadi segitiga gitu antara istilahnya you are American, or you are Hispanic, or you are black gitu loh. 3 kata itu. Are you American, Hispanic, black? Or white, black, Hispanic, gitu aja. Nah, saya bilang saya nggak masuk ketiga-tiganya karena saya bilang well I'm Asian gitu loh. Walaupun orang kadang-kadang juga melihat kita kayak orang Hispanic juga gitu. Pertanyaannya kemudian negara gagal apa enggak nih Amerika ke depannya gini. Ini emang pemilu sebulan lagi ini jadi ribet karena kan kalau Anda punya pemimpin tingkat pusat yang memainkan kartu SARA gitu sedemikian dalam begitu dan bisa mengangkat istilahnya sentimen masyarakat secara sangat dalam begitu, memang bahaya sekali gitu loh. Ini memang lain dari yang lain. Saya sering bilang teman-teman beberapa ini memang jadi kacau sekali jadi kedepannya gitu. Kalau apakah negara gagal? Saya kira belum juga. Apakah kemudian demokrasi ini kira-kira masih bisa jalan ya? Demokrasi ini ujung-ujungnya juga yang menang di Amerika juga duit juga yang tapi
Tapi itu sentimennya sosial memang sedang kuat sekali karena memang ada yang istilahnya di Indonesia mengobok-obok gitu loh. Barang tadinya diam kalau diobok-obok terus begitu sama aja kalau di Indonesia. Kalau teman-teman mudah-mudahan nggak pernah punya pemimpin kayak begini ya. Itu barang yang tadinya tenang aja diobok-obok jadi kacau sekali begitu. Jadi yang kemudian kelompok kulit putihnya yang merasa tersinggung kemudian bikin kelompok apa ini yang apa white supremacist begitu kan. Tadinya kan kita jarang sekali ngomong ada, cuma nggak diomongin. Ada hal yang misalnya we don't talk about that gitu loh. Tapi akhirnya yang barang gitu diangkat semua Maria begitu. Bangun tembok segala macam gitu, mana temboknya dari dulu sebenarnya udah ada, pagar gitulah. Cuma kan dia angkat-angkat supaya jadi istilahnya jadi wacana politik loh. Jadi wacana politik ya demi mendulang suara tuh. Sama aja istilah kita di Indo gitu kan, mendulang suara. Jadi ada capres misalnya mulai kelompok ini kelompok itu gitu, rangkul ini rangkul itu kelompoknya gitu, mendulang suara gitu. Sekarang pertanyaannya kemudian yang lain ini kehidupan gereja bagaimana? Gereja penuh nggak? Gereja umat saya nggak terlalu penuh kalau di sini. Ada gereja yang masih penuh. Kebetulan saya ini umatnya tengah kota. Rata-rata tengah-tengah kota itu kayak gereja lama gitu loh. Gereja saya ini kan buatan tahun lebih dari 1 abad yang lalu saya bangunannya. Jadi bersejarah, bagus, cuma gereja lama. Rata-rata dia kayak mungkin kayak teman-teman di Jakarta lah gitu. Jadi ya mungkin yang saya mungkin salah ya mungkin ya, karena saya nggak pernah misalnya menggereja di sana. Tapi kan misalnya mungkin paroki-paroki yang besar begitu, yang mengembang begitu kan mungkin di Serpong, di mana perbatasan gitu antara Jakarta dan Bogor, mungkin di Bekasi parokinya besar, tapi yang tengah-tengah kota seperti paroki mungkin Menteng kayak mungkin kayak Senen kayak gitu. Jadi ya gitu-gitu aja gitu. Jadi yang tengah kota nggak terlalu berkembang, cuma yang pinggir-pinggir berkembang. Menggereja orang Amerika rata-rata masih rajin menggereja, walaupun saya curigai gitu kedepannya saya kira kalau nggak hati-hati akan rontok juga. Saya takutnya nih jangan-jangan Amerika itu cuma menggerejanya ini cuma istilahnya kita di belakang Eropa Barat untuk kemudian akhirnya mulai tutup gitu loh. Saya sebenarnya 1-2 mulai tutup gereja di sini gitu, mulai tutup gitu kan. Tapi mari semangat lah antara kadang-kadang jurang pemisahnya antara yang kemudian mau Katolik tapi cukup progresif atau Katolik yang pokoknya yang sembahyang maunya kalau misal bahasa Latin begitu adalah yang aneh-aneh begitu di sini. Jadi kan seperti counter gitu, mengcounter dengan jadi tradisionalis Katolik gitu loh. Itu kadang-kadang bikin repot juga gitu. Pro life, pertanyaan ini ada pro life ini, pro life di gereja Katolik. Jadi saya kemarin habis ngomong-ngomong di sini kalau yang namanya pro life itu ya, jadi pro life from the beginning until the end gitu kan. Tapi pro life yang namanya urusan aborsi istilahnya, ini menjadi kembali dagangan politik gitu loh. Saya ngomong kasarnya aja di sini, dagangan politik. Kalau mau pemilu begini nih, nah di dagangan politik gitu. Satu calon pokoknya aborsi, satu calon no aborsi begitu. Jadi dagangan politik. Kenapa? Sama aja. Calon-calonnya ini mau mendulang suara dari orang Katolik gitu loh. Katolik di Amerika kira-kira 24% menurut sensus terakhir. Kira-kira ya sekarang yang benar-benar Katolik lah, mungkin sekitar 20% lah. Berarti kan 1 dari 5 orang Amerika paling nggak mengklaim diri sebagai Katolik gitu loh. Nah itu kan lumayan, kalau mendulang suara kan lumayan gitu. Yang diangkat selalu ini, wah kemarin habis ada Romo yang bilang gitu, kacau juga gitu. Karena kan nggak boleh yang terlalu partisan, begitu terlalu ngomong partai begitu kan, bilang kamu nggak bisa Katolik kalau kamu Demokrat gitu loh. Kadang ngomong gitu Romonya gitu. Jadi kan kacau gitu, bikin umat bingung begitu. Karena apa yang dimainkan kembali jadi urusan isu aborsi ini menjadi dagangan politik untuk mendulang suara gitu. Saya mau ngomong beberapa umat saya mau begitu, saya ngomong langsung begitu. Coba aja tiap kali mau pemilu yang diomongin itu lagi gitu. Jadi seolah-olah jadi urusan kalau dengan orang Meksiko saya ngomong langsung aja gitu. Jadi dari urusan hukuman mati, urusan apa kemiskinan, urusan imigrasi yang jarang kita ngomong di sini sebetulnya kalau saya bilang itu benar-benar pro-life issue itu. Apa yang Amerika di luar begitu, itu isu perang gitu loh. Amerika tuh nggak pernah berhenti perang loh. Nggak pernah berhenti perang.
Walaupun sekarang yang berita yang teman-teman lihat kalau di Indonesia yang mulai tegang-tegang di Laut Cina Selatan itu, di Amerika ini nggak ada orang sini yang tahu loh ya itu. Karena sama sekali nggak pernah masuk berita itu. Ya kan? Nah, kok apa Laut Cina Selatan mulai tegang begitu, di sini sama sekali nggak muncul beritanya. Kenapa? Sama aja, karena media juga pick and choose juga kan. Media pick and choose what you want to report. Di sini kita report barang lain karena lagi ribet di dalamnya. Urusan di luar itu, di yang Laut Cina Selatan itu, nggak ada yang ngomongin di dalam negeri sini gitu. Tapi kita urusan perang itu nggak pernah dianggap sebagai urusan pro-life gitu loh. Karena saya juga nggak bisa di sini yang namanya khotbah begitu ngomongkan soal perang itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu yang jadi tentara itu kan kita anggap sebagai benar-benar patriotis gitu kan. Jadi yang namanya ngomongin seperti bernada lain soal perang, soal tentara gitu tuh seperti dianggap like it's very un-American gitu loh. Sangat tidak Amerikanis gitu loh. Jadi istilahnya ngomong soal perang gitu tuh ya pokoknya kita sebagai masih orang kadang-kadang masih merasa kita ini pahlawan bagi dunia gitu loh. Jadi hanya Tuhan yang tahu lah itu kalau oke, kembali ke jadi pro life itu again zaman pemilu gini ini jadi dagangan politik seringkali juga. Saya ngomong jujur aja, saya ngomong gitu kalau di depan orang Amerika juga nggak enak karena pasti menyinggung juga gitu. Tapi itu seringkali kalau dilihat secara politis begitulah. Sejarah San Antonio, pejuang, iya. Kemudian kalau dulu-dulunya di sini ini suku-sukunya termasuk suku Apache segala di sini itu, atau lebih utara lagi gitu. San Antonio kan terkenal dengan Perang Alamo gitu kan. Perang Alamo geser-geseran antara Meksiko dengan Texas gitu. Texas ini merasa spesial karena Texas ini kan tadinya kan negara berdiri sendiri. Namanya Republic of Texas gitu. Jadi kita selalu merasa kita ini negara sendiri gitu. Makanya orang Texas di sini selalu seperti punya rasa apa? Pokoknya yang lain dari yang lain gitulah di Amerika gitu karena kita lebih mandiri atau bagaimana gitu. Sejarahnya itu antara gesek-gesekan antara milik Meksiko sama milik Amerika begitu. Kemudian Romo sebentar Romo. Menarik Romo. Jadi ada beberapa topik yang tadi berkali-kali kita dengar dari Romo ya tentang politik, lalu tentang pro-life ya dan juga masyarakat di Texas ya. Yang menarik menurut saya juga dalam semua kaitan itu kan kita bicara tadi tentang senjata ya. Jadi senjata salah satu yang instrumen digunakan dalam perang. Begitu juga soal kepemilikan dan nanti pasti ada kaitannya juga dengan politik dalam negeri Amerika sekarang. Romo, kalau kita bicara soal kepemilikan senjata, Texas menurut saya sudah berkali-kali menolak penghapusan kepemilikan senjata karena merasa senjata itu adalah satu bagian dari kehidupan mereka. Mereka nggak ngerasa negara bisa melindungi diri mereka, makanya mereka beli senjata untuk itu. Jadi itu ada pride dari orang-orang Texas terhadap itu. Nah, dalam konteks senjata itu juga, Romo, apakah kemudian itu ikut mempengaruhi pilihan pada siapapun calon presiden yang tidak anti penghapusan senjata? Dan dalam konteks yang sekarang yang sedang bertarung ini, antara Trump dan Biden, bagaimana orang Texas memilih antara mereka berdua ya dari sisi kepemilikan senjata? Oke, saya jawab itu dan saya singgung satu bidang yang lain sedikit geopolitik sedikit ya. Jadi ini mentalitas lah yang pertama ya. Tadi dari senjata ada unsur mentalitas. Tadi kau bilang istilah pride itu kan. Termasuk saya mau angkat di sini sedikit aja gitu. Tapi penting sekali untuk melihat kenapa di sini corona bisa berantakan sekali seperti ini gitu loh istilahnya. Di sini kan orang masih ribut nih. Jadi dagangan politik juga ini pakai masker nih. Pakai masker nggak pakai masker jadi dagangan politik gitu loh. Jadi karena yang satu bilang ya, satu bilang enggak. Jadi salah satu Tuhan kita di sini itu kan yang istilahnya Tuhan yang dalam tanda kutip Tuhan kita sembah itu kan yang kita bilang tentunya uang ya. Uang apa Tuhan kita uang itu ya itu that's the reality. Nomor dua, Tuhan kita di sini yang kita sembah itu kebebasan individu gitu loh. Nilai-nilai kebebasan individu sangat kencang sekali. Karena itu dalam lagu kebangsaan kita juga begitu kan.
Jadi individual freedom gitu loh. So much individual freedom gitu loh. Jadi kemudian penerjemahannya, I can do whatever I want, you know loh. Like you are in America, you can do whatever you want. Termasuk orang imigran datang, you can be whatever you want. That is American dream gitu kan. Tapi kebebasan individunya jadi kalau kebablasan yaitu dari senjata, dari urusan corona itu kenapa gitu. Orang nggak mau diatur. Mana ngatur orang sini susah banget begitu yang namanya seolah-olah ya aturan. Jadi seperti kontradiktif ya. Orangnya semuanya main hukum begini termasuk itu yang urusan gereja, yang urusan dulu banyak apa ini yang pastor-pastor kena pedofilia segala macam yang apa urusannya main hukum semuanya. Jadi litigasi dari satu titik orang mereka sangat begitu pokoknya hukum. Di sisi lain pokoknya I can do whatever I want gitu kan. Kebebasan individu yang kebablasan sebetulnya gitu. Jadi ekstrim lah gitulah kalau kita bilang termasuk kebebasan senjata begitu, apakah bisa mempengaruhi percaturan politik? Oh iya gitu, karena kan mungkin yang satu bilang pokoknya kita kontrol senjata, yang satu bilang pokoknya senjata whatever you want, I can buy what I want, kayak gitu kan. Jadi lu mau beli yang senapan buat sniper begitu, masa orang bisa beli senapan buat sniper yang bener aja, kamu tentara emang gitu. Jadi kan yang kita bilang, ya padahal yang bilang untuk kita penghapusan senjata sebenarnya cuma kita akan regulate gitu kan, kita atur tuh senjata gitu loh, jangan kebablasan gitu. Tapi coba sekarang bikin aturan di sini, pokoknya kalian cuma boleh beli pistol aja ada gitu. Gak mau orang sini maunya beli yang panjang begini nih, dan yang panjang mau buat bunuh siapa coba gitu loh kalau dipikir-pikir. Tapi again like, well, I mean that's my freedom gitu loh kan. Kadang konsep freedomnya is pretty stupid gitu loh. Kadang-kadang kalau dilihat ya mungkin internet free lah, mungkin yang apa orang bilang teman-teman di sana mungkin kalau internet masih agak dibatasi kalau di sini kan ya lo mau ngapain aja di internet whatever gitu kan istilahnya. Kemudian hidup apa yang pertanyaan yang lain geopolitik. Jadi kebanyakan begini. Texas ini secara demografi perpolitikan gitu warnanya selalu warna partainya Trump gitu. Jadi warnanya warna apa? Partai yang Republican gitu. Jadi warnanya Republican warnanya merah, partainya yang Joe Biden itu warnanya biru. Gitu kayak Demokrat biru. Texas ini secara tradisionalnya merah kalau voting begitu. Jadi lebih ke pro Trump. Cuma harus lihat begini, San Antonio sebagai kota ini dalam kotanya biru. Kebanyakan di Amerika ini petanya begini, dalam kota. Jadi dalam kota-kota yang kota-kota besar ini inner city gitu kan, dalam kota itu warnanya kebanyakan biru. Nggak semuanya, tapi saya jamin dalam kota ini biru. Ketika minggir-minggir ke orang-orang yang daerah rural gitu, daerah kampung-kampungnya, petani-petaninya gitu, kebanyakan merah. Texas juga begitu. Dalam kotanya biru, begitu minggir gitu jadi merah. Gitu. Minggir maksudnya keluar kota gitu. Jadi kadang-kadang saya sering mikir, ini orang-orang yang kampung-kampung yang luar kota ini yang orang warnanya suka-suka Trump gitu. Tapi orang dalam kota yang lebih kerja buru-buru, orang sekolah, orang dalam kota rata-rata tipenya mau yang progresif, mau yang enggak tradisional, mau apa warnanya kebanyakan biru begitu. Walaupun itu juga mempengaruhi kembali bagaimana mendulang suara dari umat Katolik karena kadang-kadang Katolik itu juga kita anggap di sini sebagai it's old school gitu loh. Katolik old school gitu kadang-kadang kan gitu. Jadi kan istilahnya wah kalau nggak begini ntar dosa, kalau nggak begini dosa, kalau dosa ya udah gitu. Mainkan kartu gitu aja udah. Pokoknya kalau itu dosa gitu ya udah milih yang itu gitu. So, itu kira-kira pemetaan politiknya gitu. Dalam kota, luar kota itu mempengaruhi warnanya. Ada Mas Cahyo ini, Romo mau nanya langsung tentang peran Senat. Monggo Mas Cahyo. Loh. Boleh mungkin lanjutnya Mas Sulis. Mas Sulis. Bisa ditanyakan langsung ke Romo. Ya, selamat malam Romo, John. Sorry saya sambil di jalan. Itu mengenai semenjak
Trump kan kalau saya perhatikan kan pendekatan geopolitiknya kan beda banget. Kemudian juga pendekatan ekonomi, persaingan ekonomi ini juga jadi beda banget. Nah, tadi kan Romo John juga sempat ngomong kalau kayak yang Laut Cina Selatan pun di Amerika ternyata nggak ada gembar-gembornya. Nah, terus contoh peranan ekonomi yang dengan kompetisi dengan China, kalau saya kan sebenarnya pendekatannya lebih seperti kayak pengusaha yang ngakal-ngakalin kan gitu kan. Nah, di Amerika sendiri pandangan masyarakat Amerika terhadap pendekatan Trump itu dari sisi geopolitik sampai dari sisi ekonomi. Kayak pro untuk ekonomi rakyat supaya orang Amerika bisa dapat kesempatan kerja lebih baik dan sebagainya itu, tapi dengan cara-cara yang menurut saya kurang fair. Nah itu gimana ya pendapatnya ya? Ya, oke. Kalau dari geopolitiknya ke luar negeri gitu, emang dia kan prinsipnya gini, pokoknya America first gitu kan. Like dia prinsipnya yang bilang gitu, make America great again gitu, make America great again. Jadi main geopolitiknya keluar itu, jadi yang dia bikin impresi kesannya ke rakyat di sini ini, pokoknya kita harus paling menangan, kita bisa memutusin sendiri gitu loh. Mau keluar dari perjanjian perjanjian lingkungan hidup yang dari Paris itu, kita keluar pokoknya. Kita harus pokoknya nggak mau dibodohin yang lain. Kita pokoknya nomor satu. Jadi merasa we make it ourselves great again. Lainnya pokoknya jadi seperti ya pendekatan geopolitiknya lainnya karena begitu. Jadi mungkin dianggap tidak fair atau tidak terlalu bersahabat dengan yang lain-lain, maunya menang sendiri begitu. Nah itu paling enggak impresinya begitu. Perkara di belakang layar kan mungkin lain juga gitu kan. Karena dia juga yang namanya politikus kan belakang layar main, tapi ya impresi ke rakyatnya begitu. Nah untuk ekonomi ke rakyatnya di sini bagaimana gitu. Sebetulnya kalau soal ekonomi ke rakyatnya ya, kalau saya lihat jujur aja, mau partainya A atau partainya B itu yang miskin juga tetap miskin sama aja, cuma mungkin yang gini, pendekatannya begini. Ini ideologi ya, ideologi partainya ini. Partai Republikan itu idenya kebanyakan begini, secara ideologi ekonominya begini. Jadi orang yang kaya-kaya ini harus kita support terus gitu loh. Kalau perlu yang kaya-kaya ini bayar pajaknya kecil aja, nggak usah gitu loh. Kenapa? Karena yang kaya-kaya biar datang, pengusaha-pengusaha, perusahaan gede-gede datang, mereka akan create jobs gitu loh. They will create jobs. Kalau udah create jobs, nanti kekayaan mereka yang di atas ini kan istilahnya trickle down gitu loh. Jadi turun ke bawah juga bikin yang orang-orang yang di bawah mulai terangkat gitu loh. Jadi terus prinsipnya negara itu nggak harus mengatur banyak urusan ekonomi. Ekonomi itu hukum pasar gitu loh. Yang penting pengusaha datang, mereka senang, pajaknya kecil, ekonomi trickle down, turun ke yang bawah bisa terangkat dikit. Itu hukumnya hukum pasar. Yang kedua kebalikannya, yang modelnya Partai Demokrat itu lebih, jadi negara itu harus menjamin hal-hal basic dari ekonomi rakyatnya gitu loh. Jadi misalnya maka Demokrat lebih kadang-kadang misalnya ada bantuan supply ke rakyat yang miskin, kalau perlu ya jaminan kesehatan untuk yang miskin itu lebih diangkat, orang yang nggak punya makanan juga bisa ngantri makanan gitu kan, itu lebih, jadi negara menjamin hal-hal basic untuk ekonomi kerakyatan gitu loh. Makanya Demokrat lebih berbau seperti sedikit bau sosialis gitu loh. Itu salah satu kata di sini yang kalau dalam dunia perpolitikan di Amerika itu dianggap sebagai kata-kata kotor gitu loh. Jadi kata sosialis itu seperti kalau teman-teman di sana bilang, oh itu PKI gitu loh. Jadi kalau kita bilang, oh Demokrat, oh that's socialist, you know, like, ketika saya sekarang terlibat politik ini macam-macam ngomongin politik untuk sekarang mengangkat isu soal para pengangguran segala gitu tuh, orang-orang bisa bilang ke saya, wah Romo John itu baunya sosialis gitu. Itu kata, oh he's a socialist gitu. Sosialis itu seolah-olah it's bad gitu loh, kayak kata-kata yang ya itu PKI gitu, bilang gitu loh.
Kenapa? Karena konsep kebalikannya bilang kembali ke urusan imigran tadi itu yang pertama diangkat. Jadi American Dream toh. Anda ke sini itu you can do whatever you want to be gitu loh. Yang penting lu kerja keras. Itu prinsipnya orang kayak Trump model Republican gitu loh. Negara nggak kasih kamu duit, negara nggak kasih kamu food supply gitu nggak. You work hard. Kalau kamu di sini kerja keras, lu bisa naik jadi sukses gitu loh. Makanya pertanyaannya kemudian itu secara kasarnya bilang sebetulnya orang miskin itu di sini miskin karena malas dan nakal atau miskin karena secara struktural, kemiskinan struktural begitu loh. Ya jawabannya kadang-kadang kalau saya jujur di sini ya, kadang-kadang kena dua-duanya lah, masing-masing ada faktornya lah. Orang-orang kulit hitam kadang-kadang merasa di nomor 2 kan terus gitu loh. Jadi kita diinjak, kita begini-begini. Yang namanya orang tangkap polisi juga sering-sering orang hitam. Cuma kadang-kadang juga emang banyak di antara mereka yang cari gara-gara gitu loh. Jadi serba salah juga. Apakah mereka miskin karena neighborhood-nya miskin? Di sini yang neighborhood yang emang miskin begitu rata-rata ya selamanya kayak bukan selamanya maksudnya ya begitu terus gitu loh. Jadi seperti lingkaran kemiskinan gitu loh. Apakah orang miskin itu karena memang dari orang tuanya miskin turun-temurun kemudian neighborhood-nya, kemudian pendidikannya semuanya begitu. Is it like you are poor just because maybe you lazy something like that gitu kayak gitu, atau poor memang karena secara struktural dibikin begitu. Emang secara struktural sebetulnya kejem sih ekonominya sih. Jadi kalau kita bilang mungkin malas juga, tapi jelas secara struktural istilah ekonomi jomplang itu sebetulnya dalam negeri Amerika ini jomplang sekali. Jadi gap-nya itu saya nggak yakin bisa tahan 100 tahun lagi kalau kayak begini. Pasti revolusi pasti. Jomplang sekali. Masih ada 2 pertanyaan Romo. 1 pertanyaan dari Mas Cahyo tentang senjata dan nanti dari Mas Dedi ya di Hong Kong. Dua-duanya saya persilakan untuk bergantian. Pertama Mas Cahyo dulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Cahyo. Lagi sama anak ya. Halo, Mas. Malam, Romo. Selamat malam, teman-teman semua. Ini Romo, tadi kan Romo menyinggung soal sebagian besar masyarakat itu menginginkan pembatasan penggunaan senjata. Sedangkan di sisi lain ada beberapa sebagian masyarakat yang seperti yang Mas Damar ungkapkan tadi, pride itu bahwa negara tidak bisa menjamin keamanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih senang memiliki senjata api tadi. Kemudian peran masih berhubungan dengan politik juga, lalu peran itu Senat yang mewakili wilayah-wilayah tertentu itu bagaimana? Apakah di satu wilayah ini lebih banyak masyarakat yang menginginkan penghapusan senjata. Lalu peran Senatnya itu bagaimana untuk merubah hukum ini agar tadi kan Romo mencemaskan tentang penggunaan senjata tadi bagaimana mau peran anggota-anggota Senat di sana? Jadi untuk untuk pembatasan senjata tadi. Ya, itu aja. Terima kasih Romo. Kan unik. Jadi kan negara mana yang orang bisa beli senjata kayak beli kacang goreng aja. Ini sebenarnya kalau saya mau beli senjata cuma ke toko senjata, yang penting kamu punya tunjukin SIM-nya gitu, kamu punya SIM begini, kartu identitas di sini kan SIM, KTP-nya kan SIM. Ya udah, tunjukin SIM-nya begini, beli senjata, bayar. Paling-paling kayak kamu beli tablet aja. Jadi kan, tapi masalahnya Senatnya gimana? Senat pilihan juga kadang-kadang nggak tahu kalau pilkada di Indonesia begitu. Tapi kan udah kepilih kan targetnya paling-paling berjuang supaya kepilih lagi gitu kan. Jadi kan kebanyakan juga daripada memperjuangkan isu-isu gitu kadang-kadang concernnya Senat juga seringkali juga gimana saya kepilih lagi gitu kan. Dan masalahnya urusan senjata segalanya nggak pernah selesai. Kenapa? Karena perbedaan antara yang biru sama merah, antara partai Demokrat dan partai Republikan gitu tuh perbedaannya itu memang nggak terlalu mencolok, jadinya hampir-hampir 50-50 gitu loh. Mainnya paling-paling 45-55,
60, 40 gitu. Jadi selalu ketika mau diangkat lebih jauh pun gesek-gesekan di atas. Jadi kan ketika hukumnya, ketika gesekannya voting begitu ya, kita ambil voting hampir 50-50 gitu, nggak pernah jadi karena nggak pernah bisa menang secara mutlak gitu loh, nggak pernah bisa mutlak mayoritas gitu loh. Jadinya seperti stuck di situ gitu kan. Juga ujung-ujungnya senjata itu apa? Saya bukan urusan pride iya, karena negara sebenarnya bisa menjamin keamanan, masa nggak bisa menjamin keamanan gitu. Polisinya di sini kerja bagus, polisinya bener. Apa ya, jadi polisi di sini tuh nggak gampang sekali karena polisi di mana semua rakyat punya senjata loh ya. Jadi lebih pusing. Bayangkan aja gitu kan. Jadi kalau kamu pulang jadi polisi gitu, berangkat gitu, belum tentu kamu besok pulang masih hidup gitu loh. I mean, you never know gitu kan. Ini nggak kayak di Indonesia teman-teman, jadi polisi mungkin ya misalnya apa lebih kerakyatan gitu. Di sini kayak aduh, kayak di film-film aja sebenarnya bener yang di film-film itulah gitu. Kebanyakan actionnya gitu. Tapi kan ngerinya jadi nggak pernah jadi karena seperti stuck di situ. Rakyatnya merasa wah ini pride saya gitu, kembali ke tadi mentalitasnya gitu. Itu ideologi dasar banget di sini loh ya. Jadi kebebasan individu gitu loh. It's like that's my freedom gitu loh. I mean I'm free to do that. I'm free to buy what I want gitu kan. Itu satu. Tapi juga senjata ini tadi masih belum disebut ini. Ujung-ujungnya di balik senjata itu apa gitu loh. Ya jelas-jelas dong. Tuhan yang pertama dong, duit dong gitu. Marketnya kan besar sekali. Sekarang senjata, pornografi, segala itu tuh berapa aja duitnya gitu. Kalau saya punya saham di senjata, punya saham di perusahaan porno gitu misalnya gitu, itu duitnya banyak sekali gitu loh. Ujung-ujungnya market gitu loh, market talk gitu kan. Ketika itu marketnya gede banget begitu, yang nggak punya, yang punya bisnis itu jelas lobby gila-gilaan dong. Kenapa misalnya di Amerika sekarang mulai di Texas udah ada yang perusahaan yang nggak tahu teman-teman tahu namanya Tesla gitu. Tesla yang bikin mobil-mobil elektrik gitu, mobil-mobil listrik udah mulai jalan kan. Mobil listrik Tesla tuh bagus banget sebetulnya. Mau digeber kayak apa aja oke gitu loh. Tapi seringkali masih kalah sama di sini sama mobil yang masih pakai bensin. Kenapa? Karena sebetulnya ujungnya bukan karena Amerika nggak bisa bikin mobil listrik loh ya. Kalau kita mau bikin mobil listrik sebetulnya dalam tempo 7 tahun lah. Mungkin 90% mobil listrik semua di sini gitu. Nggak ada bensin. Tapi kenapa? Kembali ke market lagi. Yang punya bensin sama yang punya kilang minyak. Di Texas banyak yang punya kilang minyak gitu. Nggak mau kalah dong. Jadi istilahnya senjata, minyak. Biasa kan kita perang karena minyak semua kan. Amerika perang juga karena minyak terus kan. Minyak, senjata, mungkin perusahaan film porno kayak gitu. Itu semuanya itu marketnya berapa aja. Perjudian gitu marketnya berapa aja. Judi harus jalan, marketnya banyak sekali. Ketika money talk begitu artinya gitu kan. Perkara rakyatnya dibohongin, rakyat bilangin pokoknya you free, you know, you free to do that. You free to have, to have guns. You free to mungkin apa-apa, pokoknya to drive cars that you want gitu. Nggak usah peduli apa urusan lingkungan hidup begitu. Pokoknya bensinnya digas terus begitu. Karena ya orang yang punya bensin, orang yang punya senjata gitu kan ngelobi terus gitu kan. Jadi akhirnya juga lobby politiknya menang dah. Akhirnya ya gitu, jadi stuck di situ gitu. Perkembangan teknologi begitu akhirnya kan mobil listrik segala tergantung pada yang punya duit siapa gitu. Rakyatnya ya dibohongin aja dikit-dikit lah gitu. Yang penting jadi perang dagang antara Amerika sama Cina. Itu isunya isu elit sebetulnya. Yang grassroots cuma dipanas-panasin aja. Yang di bawah juga dipanas-panasin aja ngikut bilang. Kita di sini dibilang virusnya ini kayak Chinese sama kungfu virus gitu kan. Kungfu virus gitu. Orang udah percaya gitu. Jadi kan jadi ujung-ujungnya yang menang yang punya duit sama aja. Tomo, ada pertanyaan dari Mas Dedi dari Hong Kong. Monggo Mas Dedi. Terima kasih Mas Damar. Selamat malam Romo John. Selamat pagi di sana ya. Di sini sudah malam. Terima kasih atas ceritanya. Jadi saya bisa memahami lebih konkret tentang apa kalau saya membaca tentang demokrasi liberal Amerika itu lalu menjadi terbuka saya. Lalu tidak ada jaminan bahwa sistem demokrasi liberal yang berdasarkan kapitalisme lalu bisa membawa keadilan bagi masyarakat juga gitu ya. Apalagi tadi Romo John mengatakan bahwa
kalau Amerika bertahan semacam itu lalu bisa-bisa lalu menjadi ambruk negaranya kalau ada revolusi. Nah, tetapi lalu juga apa ya namanya, mengkhawatirkan juga karena kan Amerika ini kan lalu menjadi banyak acuan tentang hidup bernegara demokrasi, karena kalau di dalamnya sendiri lalu seperti yang digambarkan Romo John, lalu kan kita lalu mempertanyakan nasib demokrasi ke depan. Kebetulan saya berada di Hong Kong, dekat dengan lawannya Amerika, kan bahkan Hong Kong adalah di bawah okupasi Cina semacam itu. Tetapi sekarang lalu menjadi sangat menarik bahwa misalnya kasus COVID gini, kontrol dan apa namanya masyarakat di bawah komunisme ini jauh lebih tertib gitu ya. Ekonomi juga nggak kobat-kabit semacam itu. Lalu kan juga dalam nasib masyarakat dunia ketika nanti Amerika kehilangan kekuatan kan bisa jadi lalu Cina menjadi sangat dikdaya gitu. Juga nggak baik juga ketika ada satu negara yang menguasai seluruh kehidupan dunia kayak begitu. Nah, memang perimbangan ini yang kemudian menjadi sangat sulit kalau memang Amerika di dalamnya sendiri sebenarnya dalam tanda kutip sangat mengkhawatirkan, atau kalau dalam bahasa yang sangat ekstrim, bobrok gitu ya. Padahal di mana-mana kalau kita belajar ilmu sosial selalu menjadi acuan demokrasi itu menjadi satu sistem yang seolah-olah baik. Tetapi kalau ternyata demokrasi sendiri seperti contohnya Amerika lalu tidak menghargai HAM, tetapi politik internasionalnya selalu mengatakan bahwa HAM yang nomor satu, lalu menjadi sangat sulit gitu ya. Padahal seperti misalnya di Indonesia sangat bertahun-tahun sangat terhegemoni oleh situasi Amerika misalnya. Kasus 65 yang sampai sekarang masih menjadi ribut menjelang September ini kan sebenarnya kan buatan Amerika. Dan kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Zaman Soeharto itu zaman Orde Baru, dan itu yang tidak mudah bagi masyarakat dunia sekarang, terutama bagi mereka yang kemudian menganut demokrasi, karena ada beberapa banyak analisis dan kemudian desas-desus di sana sini bahwa praktek yang dilakukan oleh Cina dengan komunisme itu lalu menjadi yang terbaik sekarang dalam tanda kutip gitu ya, yang benar gitu, semacam ini. Tapi terima kasih Romo John atas ceritanya. Jadi saya sangat memahami konteks kalau saya membaca yang namanya demokrasi liberal berbasis kapitalisme lalu menjadi sangat nyata. Makanya. Terima kasih. Kalau saya boleh komentar singkat aja di sini ya. Jadi ini dalamnya sebetulnya Amerika ini dalamnya rapuh. Secara sosiopolitik itu dalamnya rapuh sebetulnya. Jadi saya sering bilang ke Mas ini, kalau saya bilang ke orang luar begini, nggak usah diserang dari luar gitu. Jangan diserang dari luar. Kalau diserang dari luar, wah kita jadi kuat gitu. Ini akan rontok dari dalam. Kalau begini terus, ini akan rontok dari dalam. Karena yang namanya kita jadi acuan demokrasi. Partainya yang gede cuma 2. Sebetulnya ada 5 partai, 6 partai. Cuma yang gede banget kan cuma 2. Jadi seolah-olah yang main cuma 2 ini, ganti-gantian aja 2 ini gitu. Indonesia lebih complicated, lebih menarik pesta demokrasinya gitu. Jadi cuma 2 ganti-gantian gitu. Siapa tahu kadang-kadang 2 mulut, 2 kepala, cuma perutnya cuma 1. Ada orang bilang perutnya cuma 1, kepalanya 2 gitu. Orang ribut berantem begitu karena 2 partai ini aja begitu. Jadi itu ketika masalah COVID sekarang, negara seperti tempat Anda berada gitu mungkin lebih tertib daripada di sini ya itu karena akhirnya kita sebetulnya yang orang sini belum buka ya, pikirannya belum buka gitu ngelihat ini kita ketemu lawan yang kita nggak bisa adepi, nggak bisa kita lawan hanya dengan pride kita gitu loh. Sekarang kalau lihat itu program-program TV di Amerika kayak yang gulat gitu, yang WWF gitu, yang gulat-gulat gitu tuh. Pokoknya kan harus yang maco, gede, mobil juga gede. Yang kamu teman lihat ada program kayak Monster Truck gitu, orang bilang gede. Orang sini apalagi orang Texas, mobil harus gede-gede begitu. Saya sering bilang, kenapa orang Texas mobilnya gede-gede semua gitu? Karena dia burungnya kecil, saya bilang gitu.
Nah, untuk kompensasi kan, burungnya kecil, mobilnya gede gitu. jadi kan ini, jadi pokoknya gede gitu. Musuh gede kita hadapin, kita antem begitu. Pokoknya we'll beat him up gitu kan. I mean beat them up gitu kan. Harus action begitu kan. Nah sekarang ketika musuhnya virus ini, nah ini gimana? Nggak bisa dilawan pakai apa musuhnya virus sekarang begitu. Dijatuhin virus begini siapa tahu kalau jangan jatuhin dari sana, amin nggak tahu. Jatuhin virus gini bingung sekarang gitu kan. Kita lawan dengan pride, pokoknya we can do it. Ya susah. Kebebasan individu hanya dengan pride individu begini, nggak bisa ngelawan balang paling kecil kayak begini. Dalamnya sebetulnya kalau begini terus, ini rapuh. Dua partai cuma gesek-gesekan terus, ini dalamnya repot. Sosioekonomi gitu, menjamin kebebasan, menjamin ekonomi masyarakat. Ekonomi di sini ini sebagian besar orang Amerika ini hidupnya dari istilahnya kita dari paycheck to paycheck gitu loh. Jadi kita paycheck to paycheck to paycheck begitu ini paychecknya ini tutup begitu. Bayar yang paling basic aja setengah mati orang sini. Ini paroki saya ya, kan tengah kota kan. Ini sebentar lagi ada orang ngantri makanan nih. Paroki saya punya kayak food bank gitu kan, food bank dari uang apa dari kota gitu. Food bank itu orang ngantri makanan untuk dapat makanan di sini ya. Seminggu 2 kali paling enggak ya. Orang ngantri ini, semua kita kasih makanan gitu. Orang sebenarnya pengen saya foto tuh orang Amerik ngantri makanan begitu, just to eat begitu loh. Jadi dalamnya dilihatnya kadang-kadang lain gitu. Di Indonesia banyak nggak sekarang zaman COVID yang ngantri makanan? Jadi lebih banyak malah. Satu lagi Romo, apakah kehidupan tentara, karena kan tentara Amerika itu kan terkenal sangat kuat, artinya sistem militernya itu kan luar biasa gitu ya. Apakah memang menjadi tentara di sana itu menjadi jaminan, dijamin oleh negara? Ya. Lah itu bikin ketawa juga itu. Sorry. Jadi tentara itu di sini sebetulnya itu pride besar sekali ya. Karena kita bilang kalau orang udah jadi tentara itu di sini itu servis pada negara ya, pelayanan pada negara. Anda memberi pelayanan pada negara. You serve the country gitu lah. Kan beda. Jadi bukan hanya kayak job gitu ya, kamu dapat job, amin kamu dibayar gitu kan, tapi pelayanan pada negara, amin Anda melayani negara gitu kan, patriotis sekali Anda melayani negara gitu kan. Makanya kayak film-film juga dibikin patriotis, melayani negara begitu. We need that gitu kan. Kita butuh orang-orang yang melayani negara seperti itu dan memang kita hargai sekali ya. Tentara di sini dihargai sekali. Jadi kalau polisi yang sering dibenci mati-matian sekarang, tapi kalau tentara dibenci di dalam negeri itu hampir nggak pernah. Selalu kita hargai tentara itu. Dihargai sebagai pahlawan kita gitu loh. Kami perangnya keluar terus gitu kan. Nggak pernah tentara tuh nggak pernah main di dalam. Makanya nggak pernah kelihatan di dalam. Tentara tuh nggak pernah turun di dalam negeri. Tentara tuh keluar negeri untuk itu ke Laut Cina Selatan. Gitu kan gitu. Jadi keluar terus. Jadi pride-nya besar sekali. Cuma yang sudah di tentara gitu kadang-kadang cuma 5 tahun, 6 tahun begitu kontrak aja, selesai kontrak kerja biasa gitu. Jaminannya lumayan. Cuma juga banyak yang pulang perang jadi PTSD, jadi agak pusing, trauma perang segala macam gitu, kemudian hidup nggak terawat, yang bekas tentara kemudian jadi homeless gitu, itu juga ada gitu, kasihan. Tapi negara tetap reach out ya, tetap mengurusi mereka. Jadi kadang-kadang kalau bekas tentara homeless begitu, tinggal saya panggilkan AG-nya begitu akan diurusi gitu, kasih rumah atau lebih ada pelayanan lah gitulah. Tapi bukan berarti bahwa jaminan loh ya, maksudnya saya nggak yakin jadi bekas tentara itu hidupnya akan jadi kaya raya di sini, nggak juga loh ya, sama sekali nggak gitu kan. Jadi tapi pride-nya tinggi sekali gitu kan. Jadi tentara itu kalau ingin dihargai di mana-mana, kamu pakai baju tentara gitu, di sini tuh pasti istilahnya orang tetap harus respect begitu loh. Jadi karena juga tentara di sini kalau di dalam negeri nggak pernah main-main loh ya, nggak pernah. Saya jarang sekali di sini ketemu tentara yang kayak nggak tahu mungkin kayak di Indo merasa mungkin lawan polisi gitu, nggak pernah tentara berantem sama polisi di sini. Jadi tentara punya polisinya sendiri yang di dalam negeri nggak pernah bergaya tapi dihargai gitu. Karena apa yang mereka lakukan demi kita di luar negeri begitu. Saya mau singgung satu pertanyaan lagi ini yang teman-teman tanyakan di sini soal HAM demokrasi nih, wajah Amerika gitu, soal HAM gitu. Padahal di mana-mana di luar negeri kadang-kadang Amerika selalu menjadi pembela HAM, pembela demokrasi begitu. Ya ini kan kembali barang dagangan politik, jawabannya gitu. Seolah-olah kasar kalau bilang begitu, tapi benar.
barang dagangan politiknya Amerika. Demo harus demokrasi, kita bela demokrasi di luar. Itu HAM-nya di Papua bagaimana? Kita kasih Indonesia sanksi karena tindakannya di Papua begini. Nah, dalamnya sendiri juga kita juga sama aja kadang-kadang masa coba polisi bisa bunuh orang, mencekik orang kayak begitu coba. Repot banyak. Jadi itu ya HAM itu barang dagangan kita ke luar negeri untuk pressure negara-negara yang lain begitu, harus kayak begini kan menangani sendiri dong gitu. Cuma kalau nggak hati-hati ya itu dalamnya rapuh, lihat aja. Oke Romo, masih ada 4 pertanyaan Romo. Semoga bisa bersabar menjawab ya. Ada ini Romo dari Mas Alexander. Mas Alexander silakan Mas Alexander. Monggo. Dinyalakan saja mikrofonnya. Ya, pertanyaan saya sebetulnya pengalaman berapa tahun yang lalu pada waktu antri taksi rebutan sama orang Amerika. Terus dia dengan belagunya bilang, "Hey, you know, I'm American," gitu loh. Jadi apakah kebanyakan orang Amerika emang punya pride yang kadang-kadang terekspresi keluar semacam seperti itu? Okay. Nah, ini dengan pertanyaan dari Mas Cipto Romo tentang bagaimana sih pandangan orang Amerika terhadap orang di luar Amerika, misalnya terhadap orang Indonesia. Oke, ya, saya lihat di teks itu, di chat saya lihat itu. Jadi dua-duanya saya jawab ya. Jadi yang pertama kalau yang taksi itu sebetulnya tergantung konteksnya di mana. Kalau itu kejadiannya di Amerika sini dan Anda orang luar, ya mending mundur aja lah. Ya udahlah, oke lah. Kamu di sini gitu kan. Tapi kalau dia ngomong begitu, tapi dia di luar Amerika, di Indonesia, itu harus dilawan loh ya. Dia bilang, I mean, you're not in America right now. Bilang aja, kamu bukan di Amerika sekarang. Bener aja, jujur. Karena di sini juga pandangan orang sini, ini salah satu hukum di sini juga. Siapa berdiri di tanah Anda, itu ada punya kekuatan gitu. Nah, kemarin kadang-kadang ada homeless yang ke sini gitu. Walaupun saya juga bantu-bantu orang gitu, tapi kalau kadang-kadang saya jengkel juga sama homeless gitu, mau bikin ribet di gereja begitu dia ribet di pekarangan saya gitu, saya telepon polisi, saya bilang yang menang saya, karena polisinya pasti nanya, Anda mau bilang orang ini kena tuduhan melanggar tanah saya gitu loh. If I stand here where in my property, so I can I have my position gitu loh. Jadi kalau orangnya ngomong begitu posisinya di Hong Kong, nah itu kurang ajar sekali, harus digampar orang itu gitu, karena dia bukan di tanahnya dia gitu loh. It's not in your land gitu loh. Like you better behave, it's not in your land gitu kan. Kalau dia di sini ngomongnya, well oke lah. Tapi kalau dia di sini ngomong begitu, apa artinya? Sama aja. Masa Anda di Indonesia bilang berantem kemudian bilang, saya orang Indonesia loh, ya pasti I mean you are in Indonesia, no? Like apa artinya? I mean doesn't make sense, no? Anda bilang begitu Anda di Indonesia, aku orang Indonesia loh. Terus ngapain gitu kan ngomong-ngomong di Indonesia gitu. Tapi itu kadang-kadang pride yang kadang-kadang itu emang kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak semua orang Amerika begitu loh ya. Dia banyak yang simple juga. Tapi orang yang aneh-aneh itu kan banyak. Sama aja kayak di Indonesia yang sekarang ada macam-macam orang kadrun begitu. Jadi kayak kadrun mungkin batanya juga lain kan. Amrik tapi kadrun juga banyak sekali begitu. Amrik tapi kadrun gitu. Nah, pertanyaan ini apa mindset orang Amrik tentang Indonesia? Kita di sini jarang ngomongin Indonesia loh ya. Kenapa? Karena Indonesia itu termasuk gede, cuma kan kalian tuh gede tapi tenang gitu loh. Jadi di percaturan politik dunia kan termasuk nggak banyak gesek-gesek dengan Amrik secara kasar gitu. Jadinya orang sini juga nggak terlalu disrespect juga enggak, cuma ngomongin banyak tentang Indonesia juga enggak. Jadi kalau saya bilang di sini saya aslinya orang Indonesia begitu, mereka bilang oke gitu. Tapi orang Amerika ini rata-rata kebanyakan ilmu geografinya ini hampir nol ya. Bener, kamu tanya geografinya karena orang Amerika kelihatannya gede. Cuma yang sering main keluar, kalau orang Amerika sering main ke luar negeri kelihatan. Jadi kelihatan ya pikirannya buka begitu. Tapi kebanyakan orang sini juga sama aja lah, dia bilang, itu di mana tuh Indonesia begitu. Peta dunia itu, anak-anak sekolah begitu nggak pernah belajar geografi di sini. Jadi ngomongin Indonesia jarang banget. Jadi untung nggak pernah diomongin. Jadinya juga nggak baik juga nggak buruk gitu loh. Jadi netral aja. Jauh ya Romo. Romo ini ada request
cerita hal yang profan dan rohani selama jadi Romo di sana. Terus apa cita-cita atau harapan yang ingin dicapai atau kerinduan dari Yang teman-teman profan, yang rohani dulu. Rohani itu apa? Umat saya kalau sini orang-orang Meksiko ini banyak yang devosinya masih kuat begitu ya. Ini kalau umat ini harusnya kan saya misa ini. Tapi saya tiadakan misalnya buat kalian loh ya ini. Saya suruh umat saya suruh rosario. Kemarin saya bilang kan jam 8 misa, jam 8 saya bilang ibu-ibu besok kalian nggak ada misa, rosario sendiri-sendiri gitu di gereja, rosario bareng-bareng. Kenapa? Karena saya ada meeting, saya bilang gitu. Nah, ini karena ini umat saya kan ini kalau misalnya yang pagi ini orang Hispanik semua, jadi kebanyakan misalnya Spanish gitu kan. Sama orang Hispanik ini orangnya devosinya kuat-kuat begini, kalau sama Romonya masih nurut-nurut. Jadi dibilang apa pokoknya nurut aja gitulah. Jadi kerohanian begitulah di Amerika apa masih oke, cuma ya ini pengalamannya ya begitulah. Kalau banyak apa hal jadi Romo di sini kan juga mau nggak mau juga tetap harus ya ngurus ya yang namanya jadi Romo kan ngurusin yang harus punya sikap rohani juga gitu kan, harus apa menjaga hidup doanya juga gitu kan. Cuma dalam sehari-hari yang saya lihat ya pokoknya you enjoy what you do gitu lah. Saya terus terang senang jadi pelayanan di sini, lebih senang di paroki daripada yang administrasi gitu, karena kan umat tuh bikin kita nggak bosen kan, variasinya macam-macam, pelayanan macam-macam gitu. Habis ini juga ada lagi ya acara macam-macam gitu. Hal yang profan di sini apa profan tuh yang nggak rohani gitu. Ya seneng-senengnya Romo apa sih kalau lagi slow gitu? Apa nonton? Saya kadang-kadang di sini cuma nonton film, juga sekarang bioskop tutup semua begitu, jadi nggak bisa nonton film. Tapi toh di sini kalau kebanyakan orang di sini kan sekarang streaming begitu, karena TV semuanya kan kebanyakan lewat internet di sini. Jadi kan ya internet udah lancar banget, jadinya kan paling nggak kalau kecepatan 4G juga udah jalan. Sebentar lagi kan ini udah mau ngeluarin yang 5G kan, yang 5G saya kan cepet sekali begitu. Makanya di sini kan udah misalnya yang nyoba mobil yang bisa jalan sendiri begitu tuh nggak usah pakai sopir, udah mulai dijalanin begitu. Tapi kan sopirnya juga banyak yang kacau-kacau juga, jadinya ribet juga. Yang profan apalagi begitu di sini ya umatnya orang Hispanik begitu, orang Hispanik Pak, biasanya banyak yang gemuk-gemuk, kalau ibu-ibu gemuk-gemuk, banyak orang gemuk semua orang Texas. Cuma yang cakep-cakep juga banyak loh ya di sini, makanya jangan kecantol juga di sini begitu kan. Kalau umatnya di sini kalau ke gereja begitu, kalau musim panas, wah kalau yang tampilannya pokoknya serba seksi-seksi begitu juga banyak juga. Kalau istilahnya di sini kita bilang, kalau tukul arwana itu bilangnya itu tombong ngantuk gitu loh. Tombong ngantuk banyak, cuma kan yang penting jangan. Okay, that's fine. Okay. $300. Okay, well that's good. Yeah. Okay, I'll let you know. Yeah. Tombong ngantuk ya Romo. Romo ini terakhir. Banyak itu untuknya datang nggak tahu itu apa tukang kebun yang ngurusin lagi apa jualan barang gitu. Romo terakhir mau tanya tapi pakai video sekarang. Oh ya. Ini Romo kan saya ini nih Romo. Khotbah Romo. Oh ya. Romo ini ya sedikit cuplikan aja. Oh ya, oke. Saya kencing dulu bentar ya. Nah, oke. Ini apa sih Romo? Mana Romonya malah pergi. Lagi ke toilet. Tak putar lagi. Tadi ya. Coba diputar dulu. Kita nonton. In preparing to vote, we keep in mind the common good, moral integrity, well-informed conscience, freedom of conscience, and understanding of the issues that impact our lives. I said before, we can all educate ourselves, and we should educate ourselves, especially on local issues, and concretely care for our closest neighbor. San Antonio, where we are, has two very important issues for our vote in this election. Each of them impact
affects the future of our city and the quality of life of our citizens. The first one is Proposition A on the ballot. Proposition A, pre-K for SA. There is already a 1/8 cent sales tax dedicated to pre-K for SA. During this election, we will be asked to vote to continue this program, which... Oke, Romo. Ingin tahu, Romo, pengalaman di COPS ini. Mungkin juga bisa sedikit cerita dari apa yang tadi video yang ditampilkan ya. Termasuk juga tentang ini, Romo. Jadi ada ajakan untuk vote ya. Ya, itu depan itu apa? Bulletin gereja untuk minggu depan ini juga. Minggu depan juga sama nanti. Jadi itu juga kadang-kadang masalah begitu. Karena kan saya sekarang keterlibatannya urusan begitu sama kota begitu. Umat juga, untung umat saya nggak terlalu ribet ya. Cuma pasti ada satu dua yang di belakang layar begitu mulai ngomongin gitu kan. Ngomongnya begini, waduh, kok Romo John sekarang ini senengannya kok mainnya politik ini, Romonya senengannya politik ini. Karena juga banyak konsep dari yang lebih Katolik tradisional begitu mikirnya, Romo tuh harusnya sembahyang dong, gitu. Romonya tuh harusnya ya sembahyang, pengakuan dosa banyak begitu, masa Romonya malah main politik praktis begitu, gitu kan, gitu. Jadi juga begitu. Kadang-kadang itu video belum saya masukkan bagi ke San Antonio loh ya, karena saya juga masih mikir-mikir ini. Tapi hari akan saya bagi gitu. Saya pasang semua di sosial media kan juga nunggu-nunggu komentarnya umat kayak apa ini gitu kan. Kalau Romonya kok sukanya sekarang politis begitu. Karena tapi mereka udah biasa dengan saya karena mereka tahu saya terlibat di bidang-bidang begitu-begitu. Bagi saya jawabannya santai aja. Just be who you are gitu kan. Saya bilang, apalagi zaman COVID begini saya pakai sebagai tameng saya juga. Saya bilang, negara udah kena COVID kayak begini. Orang pada nggak punya kerjaan banyak sekali begitu. If I do not speak up about that, I mean, will you do that gitu kan? Kalau kalian semua speak up begitu, so I don't have to do what I have to do that thing, you know. Karena mungkin umat nggak terlalu semangat, kemudian dan Romonya harus juga terlibat begitu gitu kan. Jadi tapi juga ada tameng yang lain juga, alasan yang lain. Kebetulan Uskup Agung saya di sini kita ini kan Keuskupan Agung San Antonio ini, karena gerejanya banyak sekali San Antonio. Nah, Uskup Agungnya ini sangat pro kayak begitu, itu juga suka kayak begitu. Makanya jawaban saya gampang. Saya cuma derek uskupnya aja. Kalau ada keluhan, monggo silakan bilang sama Uskup Agung. Kalau Romo John suka main politik, monggo bilang Uskup Agungnya. Uskup Agungnya begini. Ya udah tuh, enak. Jadi kan kalau uskupnya nggak begitu, saya juga mikir-mikir. Uskupnya sangat main sosial politik juga gitu kan. Sama-sama sama kita, satu kelompok gitu kan. Jadinya enak kan. Juga harus tahu main politiknya kan. Supaya kalau saya diserang balik dibilang, lo kok Romo John gitu? Silakan komplain ke Bapak Uskup gitu kan. Nah, udah nggak jadi kan. Harus tahu caranya gitu kan. Kalau enggak juga ribet gitu kan. Ya, luar biasa Romo John atau Padre Juan. Terima kasih sharingnya yang luar biasa, melengkapi kelonan malam ini. Kelas online antar negara. Bagus, lancar begini kok. Cukup lancar lah gitu. Terima kasih sekali lagi. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Semua pertanyaan sudah terjawab. Saya rasa kita perlu beli aplaus untuk Romo John. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan bisa pastoral ketemu lagi. Ya, nanti kalau saya juga udah cukup lama nggak biasa, udah 2 tahun nih nggak ke Indo. Sebenarnya udah rencana mau ke Indo, cuma belum bisa kayaknya. Kan belum bisa ke Indonesia kan saya. Ya, nanti kalau udah selesai COVID-nya bisa ke Indonesia lagi, Romo. Matur nuwun, Romo. Terima kasih sekali lagi yang sudah. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat. Sebelum berkat jauh. Berkat. Kita 2, Romo. 1 berkat. Setelah itu foto bersama ya, Romo. Monggo, Romo, silakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua juga, sanak keluarga kita, dimanapun kita berada, terbebaskan dari bahaya, sehat, dan bersemangat untuk selalu membantu satu sama lain dalam suka dan dalam duka juga.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo Mas Wayan, aba-aba foto. Oke. Kamera ya video-video di on biar wajahnya semua terlihat. Monggo Mas Wayan. Sebentar ya, sebentar. 1, 2, mana nih? Malah pergi. Mas Vincent yang malah ditutup lo. Malah ditutup. Iya. Ya. Belum? Dah. Belum. Wes ya? Ya. Oke. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Turun. Selamat malam, Terima selamat kasih, Pak. pagi di sana. Selamat pagi deh. Wah, Boro iki, Boro piye, Boro? Piye mboro kok ngene. Oh iya, Aman. Mas. Aman ora iki? Aman. Oh wingi ana dik tanggomu to? Iya, bapakku bingung aku. Tonggo persis, Aman Mas. ya? Iseng anu yang masakin suaminya yang masakin bapakku. Positif. Wah. Walah. Iya, jadi mboro ditutup sementara. Oh. Iya. Oke. Ya. Tapi tracingnya negatif ya? Negatif semua. Oh ya, puji Tuhan lah. Ya. Oke ya. Yuk. Titip menoreh. Siap. Lagi Pak Cahyo ki sing jeragane menoreh. Oh. Ya, Pak Lurah. Mas Mami, matur nuwun, Mas Sulis, matur nuwun. Mas Happy. Sama. Wah, Sorry di samping ngajarin bocah ini. Nice. Timus. Onesimus, ini ada Mas Wid loh, Mas Wid. Iya, Mas Wid. Mas Widyo. Mas Monel, Mas Sentot tadi mana? Mas Sentot juga senior